3211. 1 jam kemudian, Lu Ming telah membunuh lusinan binatang perang, tetapi warna pakaian perangnya tidak terlalu dalam. Karena semua hewan perang yang dia bunuh di sepanjang jalan ada di kerajaan Tuhan. Aku tidak diambang itu. Orang lain belum pernah bertemu salah satu dari mereka. Binatang perang itu sangat rendah. Adapun menara perang, Mao tidak melihatnya. Lu Ming tidak bisa berkata apa-apa. Dia tiba-tiba mempercepat kecepatannya dan bergegas ke depan. Dia tidak peduli untuk melihat binatang perang di kerajaan dewa setengah langkah. Segera setelah mengaum, raungan datang, dan binatang perang besar bergegas menuju daratan dengan nafas yang kuat. Binatang perang kerajaan Tuhan. Begitu mata Lu Ming cerah, jari-jarinya mengeluarkan tombak dan terbang ke depan. Dengan bunyi gedebuk, warbis yang berat di tubuh raja itu langsung meledak, berubah menjadi semangat juang dan menghilang ke dalam tubuh Lu Ming. Warna baju perangnya tiba-tiba menjadi lebih dalam. Binatang perang di kerajaan Tuhan memberikan lebih banyak semangat juang. Lu Ming tersenyum. Mulai saat ini, jumlah binatang perang di alam Shenhuang mulai meningkat. Binatang perang ini sama sekali tidak menimbulkan ancaman bagi Lu Ming. Lu Ming banyak membunuh. 2 jam kemudian, ketika Lu Ming membunuh 2 binatang perang di negara bagian Shenhuang lagi, pakaian perangnya memancarkan semburan kecemerlangan yang cemerlang, dan warnanya berubah menjadi jingga. Tapi warnanya sangat terang, hanya oranye muda. Lu Ming mencobanya, dan menemukan bahwa peningkatan keefektifan tempur dari seragam jingga jauh lebih besar daripada seragam merah. Lanjutkan. Sambil tersenyum, Lu Ming melanjutkan perjalanan berburu dan membunuh binatang buas. Namun, akan lebih sulit untuk meningkatkan seragam saat warnanya jingga. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Ming membunuh setidaknya ratusan binatang perang Shenhuang Yizong, dan pakaian perangnya masih belum diperbaiki. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Di depannya, sebuah menara tinggi muncul di depannya. Lu Ming Fei lewat. Ini menara pertempuran. Lu Ming senang. Menurut Master Nasional, semangat juang yang disediakan oleh menara pertempuran jauh lebih tinggi daripada binatang perang. Menghancurkan menara pertempuran dapat memberikan banyak semangat juang. Tanpa ragu, Lu Ming terbang langsung ke medan perang. Dia mengeluarkan pistol dan menyapu platform pertempuran. Ledakan. Platform bergetar hebat, tapi tidak rusak. Menara pertempuran ini sangat sulit. Hati Lu Ming tergerak. Baru saja dia menembakkan senjata, yang benar-benar luar biasa, tetapi tetap tidak merusak menara pertempuran. Setelah itu, Lu Ming melepaskan beberapa tembakan lagi. Meski menara itu terguncang hebat, tetap saja tidak rusak. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan kesempatan untuk membunuhnya. Dia secara tidak sadar menampilkan keterampilan Kunpeng selama 9 hari. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempat itu. Kong! Cahaya pedang melewati tempat di mana dia baru saja mendirikan dan membombardir menara pertempuran, yang membuat menara itu berguncang lagi. Mata Lu Ming seperti listrik, menyapu ke samping. Seorang pemuda berbaju hitam datang dari langit. Namamu Lu Ming, kan? Menara pertempuran ini milikku. Sekarang, keluar dari sini. Pria muda berbaju hitam itu melambaikan tangannya. Pemuda ini, juga mengenakan seragam oranye, memiliki level yang sama dengan Lu Ming. Sepertinya aku yang pertama kali menemukan menara pertempuran ini. Lu Ming berkata dengan ringan. Bagaimana jika kamu menemukannya? Sekarang milikku. Kamu bisa melakukannya jika kamu tidak pergi. Maka semangat juangmu adalah milikku. Di mata pemuda berbaju hitam, ada kesempatan untuk membunuh. Di babak kedua, meskipun bakat Lu Ming tinggi, kultivasinya tidak tinggi, dan dia hanya salah satu dewa. Tapi dia, kultivasi ganda dari Raja Dewa, membangkitkan faktor kekuatan dewa asli sekali, dan sama sekali tidak memperhatikan Lu Ming. Kong! Suara pedang berbunyi, dan pemuda berbaju hitam itu menyatu menjadi cahaya pedang yang terang dan membunuh Lu Ming. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya pedang pecah, dan sosok pemuda berbaju hitam muncul. Matanya terbuka lebar, menunjukkan warna yang luar biasa. Dadanya tertusuk senjata panjang. Keluar! Lu Ming bergumam. Saat tombak diguncang, tubuh pemuda berbaju hitam itu terkoyak. Namun, ada rune yang muncul dari kehampaan, menutupi tubuh pemuda berbaju hitam. Dalam sekejap, mereka menghilang. Saat berikutnya, di luar dunia, di sekitar bola, sosok pemuda berbaju hitam muncul dengan ekspresi panik di wajahnya. Dia dibunuh karena dia tidak bisa menghentikan Lu Ming. Aku terbunuh begitu cepat, Puan seperti apa yang kamu temui? Beberapa orang memandang pemuda berbaju hitam itu. Ada puluhan ribu orang yang masuk. Proyeksi di langit hanya beberapa ribu keping, yang tidak bisa mencakup semua aspek. Tadi, tidak ada adegan Lu Ming membunuh pemuda berbaju hitam. Pemuda berbaju hitam mendengus dingin. Tanpa bicara, dia terbang ke samping untuk menonton pertempuran.
Di dunia bola bundar, setelah Lu Ming membunuh pemuda berbaju hitam, semangat juang yang kuat masuk ke seragamnya, dan pakaian perangnya tiba-tiba menjadi cemerlang. Meski masih oranye, warnanya oranye tua, dan warnanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu membunuh orang lain, kamu bisa mendapatkan setengah semangat juang dari pihak lain. Jika level pakaian perang di belakang dinaikkan menjadi biru atau ungu, berapa banyak semangat juang yang bisa didapat jika membunuh satu orang? Hati Lu Ming tergerak, dan kemudian memikirkan sebuah rencana. Sepertinya rencanaku akan berubah. Lu Ming bergumam, lalu terus menyerang menara. Setelah Lu Ming menyerang Lu Ming selama ratusan gerakan, menara pertempuran akhirnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi energi yang agung. Itu bergegas ke Lu Ming dan mengumpulkan pakaian perangnya. Pakaian pertempuran Lu Ming lebih berwarna dan cerah. Perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif. Pakaian perangnya akhirnya berubah warna, menjadi kuning dan menjadi baju besi kuning. Lu Ming tersenyum. Semangat juang menara pertempuran benar-benar luar biasa, yang jauh lebih banyak daripada pemuda berbaju hitam sebelumnya. Lu Ming mencoba meningkatkan ukuran baju besi kuning, dan kemudian pergi dari sini untuk terus berburu binatang perang. Ada tumpukan. Segera setelah itu, Lu Ming menemukan sebuah lembah dengan sejumlah besar binatang perang. Lu Ming senang dan langsung membunuh. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang mengerikan keluar dari lembah, dan nafas yang kuat keluar. Nes, God King 7 berat. Kabur. Wajah Lu Ming berubah dengan liar dan berbalik untuk berlari. Di sini, ada Raja 7 monster perang berat, dengan kekuatan Lu Ming saat ini, menghadapi monster perang tingkat ini, hanya ada satu cara untuk mati. Untungnya, binatang perang itu tidak mengejar, Lu Ming lolos dengan mulus. Sepertinya binatang perang dunia tidak boleh diburu oleh kita. Beberapa dari mereka mengerikan. Lu Ming merenung. 7 binatang perang berat Raja Tuhan, kali ini dalam kesombongan, sama sekali tidak ada yang bisa mengalahkan. Faktanya, itu benar. Di dunia ini, tidak hanya ada 7 jenis binatang perang, tetapi juga binatang perang di puncak negara Raja Dewa. Beberapa orang tidak beruntung bertemu langsung dan telah dikirim ke luar dunia. Selanjutnya, Lu Ming lebih berhati-hati dan terus berburu dan membunuh binatang perang. Subscribe Penatua. Dalam sekejap, 1,5 bulan telah berlalu. Setelah 1,5 bulan berburu dan bertarung dengan Tianjiao lainnya, pakaian perang Lu Ming sudah membiru. Warna biru dari seragam pertempuran telah meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming, yang telah meningkatkan kekuatan Lu Ming. Saat ini, persaingan menjadi semakin sengit. Lu Ming bertemu lebih banyak Tianjiao. Begitu dia bertemu dengannya, dia biasanya akan mulai berkelahi. Ledakan, ledakan. Lu Ming sedang terbang saat dia mendengar raungan keras di kejauhan. Jelas ada seseorang yang berkelahi. Lu Ming Fei lewat dan melihat menara pertempuran besar berdiri di antara langit dan bumi. Menara yang besar. Mata Lu Ming bergerak. Menara pertempuran di depannya lebih besar dari platform pertempuran manapun yang ditemui Lu Ming. Menurut pengalaman Lu Ming, semakin besar menara pertempuran, semakin banyak semangat juang yang diberikannya. Saat ini, ada beberapa kelompok orang yang memperebutkan menara, menjadi perkelahian. Itu dia. Sekilas Lu Ming melihat seorang kenalan. Jin Dun, yang terakhir dari 4 anggota keluarga Jin yang terkenal. Dia dalam pertempuran sengit dengan orang lain. Kultivasi Jin Dun adalah 3 kali lipat dari Raja Dewa. Dia membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli sekali. Kekuatannya sangat kuat, tetapi Tianjiao lainnya tidak lemah. Setelah beberapa lusin gerakan dalam perkelahian itu, mereka tidak menang atau kalah. Mereka mundur dan membuka jarak, saling berhadapan. Menurutku, jika kita cukup beruntung untuk menjadi orang yang menghancurkan menara pada akhirnya, kita akan mendapatkan semangat juang. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membedakan kemenangan atau kekalahan jika kita terus bertarung, dan lainnya. Tianjiao akan tertarik. Seorang pria muda menyarankan. Yang lain mengangguk, dan itu saja. Menara pertempuran ini tidak mudah dihancurkan, dan hanya orang terakhir yang menyerang menara yang dapat memperoleh semangat juang. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan sekarang. Kamu tidak perlu membahasnya. Kami akan mengambil platform ini. Pada saat ini, suara dingin dan pelan terdengar, 2 lampu hitam menyala, tidak jauh dari sana, 2 pemuda berjubah hitam lagi. 2 pemuda berjubah hitam, mengeluarkan nafas dingin terus-menerus. Rumah Jiu Yu Tianwang. Wajah Jin Zuan bermartabat. 2 pemuda berjubah hitam di belakang berasal dari Istana Raja Surga 9 Neraka. Orang-orang di Istana Jiu Yu Tian memiliki metode serangan yang aneh, dan yang lainnya cukup takut akan hal itu. Kamu ingin memiliki menara ini. Aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Salah satunya, Tianjiao, berkata dengan dingin. Apakah itu? Salah satunya, Tianjiao, yang matanya seterang listrik, menembak pemuda dengan sosok seperti hantu. Kaki angin puyuh.
Pria muda itu sedang minum dan kakinya melangkah terus-menerus. Sepertinya angin kencang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, menyapu ke arah Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang. Angin memotong udara dan membuat lolongan yang mengerikan. Kamu tidak perlu melihatnya, itu memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Namun, tubuh Tian Jiao di rumah Jiu Tianwang melintas dengan cepat, dan angin memotongnya. Tubuhnya berputar dengan cepat, dan kekuatan destruktif angin kencang itu dihilangkan. Beberapa kedipan, Istana 9 Hari Kamu Tian Jiao mendatangi pemuda itu, hantu mencakar satu sama lain di masa lalu. Begitu wajah pemuda itu berubah, kakinya seperti cambuk dan dia saling menarik. Ledakan. Kedua pria itu benar, tetapi akibatnya tubuh pemuda itu bergetar hebat, dan dia melangkah mundur lagi dan lagi. Wajahnya menjadi pucat dan dia hampir muntah darah. Seperti dia, rumah besar Tian Jiao dari Jiu Tianwang sama dengan dia. Dia membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli, yang menunjukkan bahwa kekuatannya setara. Namun, itu adalah Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang yang memiliki keunggulan mutlak. Langkah untuk menduduki posisi atas, 9 Kamu Tianwang Fu Tian Jiao melancarkan serangan sengit. Ada banyak hantu, hantu menangis dan melolong, dan roh hantu ada di langit. Tian Jiao itu benar-benar dikalahkan dan hampir tidak dapat menahan lebih dari selusin gerakan, dan dibombardir di dada oleh Tian Jiao dari kediaman Jiu Tianwang, yang hampir menusuk jantungnya. Pria muda itu batuk darah dan mundur dengan tiba-tiba. Ada banyak orang di luar sana. Bersenandung. Beberapa orang bersenandung dingin, sangat tidak nyaman, itu adalah sesepuh dari pemuda yang terluka. Dan lebih banyak orang, wajah mereka serius. Metode serangan Istana Surgawi Jiu aneh dan dapat langsung mempengaruhi jiwa. Ada beberapa lawan dalam pertempuran level yang sama. Sebagian besar orang di Tianwangfu sangat takut dengan Jiu Tianwangfu. Di tempat kejadian, ada juga banyak orang kuat dari Istana Jiu Tian, yang mencibir satu persatu dan menunjukkan ekspresi puas di wajah mereka. Di dunia bola bundar, Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang terus membunuh lawannya setelah melukai lawannya. Jelas, dia ingin membunuh pihak lain secara menyeluruh. Apakah kamu menonton drama itu? Saat dia membunuhku, dia akan membunuhmu, kalian masing-masing. Pria muda itu meraung. Wajah Jin Zuan dan orang lain tenggelam. Setelah melihat satu sama lain, tubuh mereka melintas dan bergegas ke Tian Jiao, yang berada di rumah Jiu Tianwang. Rumah Tian Jiao dari Jiu Tianwang berubah menjadi kabut hantu dan dengan cepat mundur untuk bergabung dengan Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang lainnya. Dan Jin Zuan beberapa orang, juga berkumpul bersama, dengan hati-hati menatap orang dari Istana 9 Hari. Beberapa orang yang masih berperang tadi bergandengan tangan. Benar-benar orang-orang di Istana Jiu Tian yang terlalu menekan mereka. Kedua belah pihak sedang berkonfrontasi, untuk sementara waktu, tidak ada yang bergerak. Tampaknya ada jalan buntu, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan. Lu Ming bergumam bahwa dia baru saja bersembunyi di kegelapan. Awalnya, dia ingin menunggu pihak lain untuk bertarung dan kehilangan kedua belah pihak, sehingga dia dapat dengan mudah menduduki menara pertempuran. Sekarang tampaknya itu tidak realistis. Lu Ming melangkah keluar dan berjalan menuju menara pertempuran. Begitu dia berjalan keluar, dia menarik perhatian semua orang. Bukan hanya Tian Jiao dan Jin Dun, tetapi juga banyak orang di luar. Meski ada pertempuran hebat di mana-mana, banyak orang masih memperhatikan proyeksi ini. Bocah itu, Lu Ming. Orang-orang dari keluarga Jin menunjukkan sedikit kedinginan. Jin Dun muncul dalam proyeksi ini. Secara alami, orang-orang dari keluarga Jin sangat memperhatikan proyeksi ini. Lu Ming. Orang lain di Istana Jiu Jueten juga memperhatikan proyeksi ini. Wajah mereka semua berubah. Mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Tapi Wu Zifeng, Yue Linglong dan orang lain yang memiliki hubungan baik dengan Lu Ming khawatir. Jin Dun dari 4 pahlawan keluarga Jin jauh lebih kuat dari 3 pahlawan lainnya, tetapi tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, ada master lain. Itu anak laki-laki. Kecerdasan putaran kedua sebanding dengan pedang kaisar. Selain itu, banyak orang memperhatikan bahwa Lu Ming penasaran setelah melihat Lu Ming. Mereka semua ingin tahu bahwa Lu Ming tampil sangat baik di babak kedua. Bagaimana dengan kekuatan tempur yang sebenarnya? Selangkah demi selangkah, Lu Ming berjalan menuju menara pertempuran, masih jauh, dan dikunci oleh beberapa napas yang mengerikan. Lu Ming. Jin Dun berbisik, matanya dingin, dan pembunuhannya terungkap. Lu Ming, rumah Jiu Tianwang, adalah anak laki-laki yang membunuh Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang. Tian Jiao dari rumah 29 Pangeran Surgawi Neraka juga berbisik, dan roh hantu dingin terus bergerak dan mengeluarkan suara yang menembus. Subscribe Penatua. Serangkaian peluang pembunuhan dingin jatuh pada Lu Ming, tetapi Lu Ming menganggapnya sebagai bukan apa-apa, dan terus melangkah maju, berkata, kamu menggiling Hao di sini.
Sepertinya menara pertempuran tidak diinginkan. Dalam hal ini, aku akan berikan padaku. Bocah ini ingin melawan menara. Haha, apakah dia kehilangan hati? Tian Jiao mencibir di 9 istana surgawi yang terpencil. Luar biasa, tuan-tuan, pria ini memiliki dendam terhadap aku. Aku akan berurusan dengannya. Aku harap kamu tidak ikut campur. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia takut diserang oleh orang lain ketika dia melakukannya sendiri. Jangan khawatir, saat kamu menyelesaikannya, kita akan membahas cara membagi menara pertempuran. Cara Tian Jiao yang dingin dan terpencil di 9 istana surgawi yang terpencil. Menyentuh. Begitu dia mengatakan ini, Jin Zuan keluar dan memaksa Lu Ming pergi. Lu Ming, meskipun kami tidak bisa benar-benar membunuhmu di sini, kami bisa mendapatkan kembali minat. Katakanlah, bagaimana kamu ingin mati? Jin Zuan berkata dengan acuh tak acuh, tubuhnya memancarkan kecemerlangan yang cerah, dan telapak tangannya bahkan lebih cemerlang, menjadi warna emas murni. Ada begitu banyak omong kosong, bunuh. Lu Ming terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia minum banyak dan terus-menerus mengepalkan tinjunya. Mengaum. Suara nyanyian naga yang pada terdengar ke segala arah, dan 36 bentuk dharma naga ajaib muncul dan bergegas menuju Jin Dun. Lu Ming sekarang mengendalikan 10 jenis kekuatan magis. Apalagi setelah kekuatan naga emas diubah menjadi kekuatan naga kuno, kekuatan naga dewa Dharma Xiang Jue juga meningkat. Selain kekuatan tempur formula kata perang 4 kali, ada 8 jenis faktor kekuatan ilahi asli, terutama kekuatan ilahi yang dominan telah dibangkitkan 2 kali. Dikombinasikan dengan begitu banyak faktor, kekuatannya luar biasa. Hanya teriakan yang terdengar, dan kemudian dia tenggelam oleh ledakan itu. Ketika ledakan itu menghilang, dia melihat Jin Zuan melayang di udara, kejang-kejang di sekujur tubuhnya dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Tragedi yang luar biasa. Ini. Di pinggir, Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang dan beberapa Tian Jiao lainnya terkejut. Jin Dun, apakah ini diselesaikan secepat ini? Orang-orang yang menonton perang di luar juga kaget. Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka duga. Beberapa orang mengira Lu Ming akan ditekan oleh Jin Dun. Bahkan jika beberapa orang berpikir bahwa Lu Ming bisa menang, setidaknya mereka harus bertarung dengan sengit. Apa ini? Awal mewakili akhir. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuan dari keluarga Jin, serta tuan dari keluarga Jin, sedang menggoyangkan bibirnya. Jin Dun, generasi muda terkuat dari keluarga Jin, masih muda, dan prestasinya mencapai 3 tingkat Raja Dewa. Dia adalah yang pertama dari 4 sosok luar biasa dari keluarga Jin dan sangat diharapkan oleh keluarga Jin. Aku pikir Jin Dun bisa membalaskan dendam Jin Xing dan Jin Yuan, tapi aku tidak menyangka akan dipukuli oleh Lu Ming. Yah, kekuatan saudara Lu Ming telah meningkat pesat. Selamat. Wu Zifeng bertepuk tangan dan tertawa. Dia hampir membiarkan tuan dari keluarga Jin meludahkan darah. Apa itu ucapan selamat? Poin nikel yang bagus. Sua. Saat ini, Lu Ming mengumpulkan kekuatan sihirnya dan menggenggam Jin Zuan di tangannya. Kekuatan ini masih arogan, apa 4 pahlawan keluarga emas, sekelompok tas, mengirimmu keluar. Begitu suara Lu Ming jatuh, kekuatan yang kuat pecah dan membombardir Jin Dun. Dengan satu sentuhan, tubuh Jin Zuan meledak, dan kemudian sederet rune memenuhi udara. Saat berikutnya, Jin Dun muncul di luar bola. Sial. Jin Dun meraung, tapi matanya juga menunjukkan ekspresi panik. Kali ini, untungnya, di dunia bola, jika dia berada di tempat lain, dia akan dibunuh oleh Lu Ming, seperti 3 dari 4 pahlawan keluarga Jin lainnya. Setelah membunuh Jin Dun, semangat juang umumnya diserap oleh Lu Ming. Pakaian pertempuran biru di tubuh Lu Ming menjadi lebih intens. Sangat keren menyerap semangat juang dengan cara ini. Lu Ming tersenyum dan menatap Tian Jiao lainnya dengan warna berapi-api. Apakah kamu tidak ingin mati jika kamu tidak pergi? Lu Ming Dao. Lu Ming, kami benar-benar meremehkanmu. Kami tidak menyangka kekuatanmu telah mencapai tahap ini. Tetapi bahkan jika kami ingin membunuhmu, kamu pasti akan mati. Tian Jiao dari satu istana surgawi Jiuyu membuka mulutnya dengan dingin. Kemudian, 2 sosok Tian Jiao dari rumah Jiuyu Tianwang menyala dan bergegas menuju Lu Ming. Meskipun kekuatan Lu Ming kuat, mereka tidak takut. Keterampilan yang dipraktikkan oleh istana Jiuyu Tian aneh dan dapat memengaruhi jiwa. Mereka selalu bisa mengalahkan yang kuat dengan yang lemah. Selain itu, ada 2 lagi. Kedua pria itu, seperti 2 bayangan hantu, bertarung melawan Lu Ming. Aliran kabut hantu muncul dan menyelimuti ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, ada cakar hantu, menuju Lu Ming. Di tepinya, beberapa mata Tian Jiao lainnya berkedip. Mereka sebenarnya mulai pada waktu yang sama. Target mereka masih Lu Ming. Setelan pertempuran biru Lu Ming sangat kaya warna. Kamu dapat melihat bahwa itu mengandung banyak semangat juang. Jika kamu dapat membunuh Lu Ming, kamu akan mendapatkan banyak semangat juang,
yang jauh lebih banyak daripada menara pertempuran. Oleh karena itu, mereka bergerak bersama dan ingin mengandalkan lebih banyak orang untuk menyelesaikan Luming. Tepat waktu. Luming minum dengan dingin, dan tubuhnya membengkak dengan tajam. Dia menampilkan dewa kuno, berubah menjadi dewa kuno baju besi hijau, dan menyapu dengan satu tembakan. Tian Jiao, dua Mansion Jiu Tianwang, adalah yang pertama menanggung beban, dan disapu oleh senjata. Ledakan. Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan. Pada saat tabrakan, dalam serangan Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang, energi aneh mengalir ke tubuh Luming untuk membombardir jiwa Luming. Namun, jiwa Luming dijaga oleh gulungan gambar Jingyu, dan tidak terjadi apa-apa. Serangan jiwa tidak berpengaruh pada Luming, tetapi kekuatan bertarungnya yang eksplosif masih mengerikan. Wajah Tian Jiao berubah drastis, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan napasnya lemah. Kamu, bagaimana kamu tidak terpengaruh? Tian Jiao dari dua rumah Jiu Tianwang meraung dengan cara yang luar biasa. Membunuh. Ini adalah pukulan panjang dari Luming. Dalam sekejap, puluhan tombak ditembakkan untuk menutupi dua Tian Jiao dari rumah Jiu Tianwang. Selain itu, beberapa Tian Jiao lainnya juga tertutup oleh tombak tersebut. Sebanyak 5 anak muda dibunuh oleh Luming bahkan tanpa berteriak. Semangat juang yang kuat dari 5 resimen terbang ke tubuh Luming, melebur ke dalam tubuh Luming dan menghilang. Warna pakaian Luming lebih pekat. Luming merasa itu tidak jauh dari yang biru. Jika kamu mengalahkan menara pertempuran ini, kamu seharusnya bisa mengupgrade ke baju perang biru. Luming tersenyum dan menyerang menara. Tidak lama kemudian, menara pertempuran itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi semangat juang yang kuat, yang diintegrasikan ke dalam pakaian perang Luming. Tiba-tiba, pakaian perang Luming mengeluarkan cahaya terang, dan kemudian, yang kuat hingga yang ekstrim, warnanya mulai berubah menjadi biru. Baju perang biru muda, menutupi tubuh Luming. Pakaian perang biru, sangat bagus, kekuatannya meningkat pesat. Luming tersenyum. Subscribe Penatua. Setelah merasakan efek dari pakaian perang, Luming melihat sekeliling dan berkata, kamu belum muncul. Kapan kamu akan menunggu? Begitu suara Luming turun, tiba-tiba ada nafas naik turun di daerah sekitarnya. Hehe, sepertinya kamu sudah tahu. Seringai terdengar. Kemudian, di sisi kanan Luming, 2 pemuda melangkah keluar. Pada saat yang sama, di belakang Luming, 3 anak muda keluar. Di kanan dan di belakang, terlihat jelas ada 2 kelompok orang, bukan dari kekuatan yang sama. Kamu sudah lama di sini, dan kamu menolak melakukan apapun, tetapi kamu ingin memanfaatkannya. Luming berkata dengan ringan. Ya, sekarang semua semangat juang terkumpul padamu. Jika kamu terbunuh, kamu bisa mendapatkan setengah dari semangat juangmu. Bukankah itu sangat nyaman? Di sebelah kanan, seorang pemuda kekar terbuka. Pria muda ini sangat tinggi, dan dia adalah seekor beruang. Kamu sangat percaya diri. Luming Dao. Aku harus mengakui bahwa kekuatanmu di luar dugaanku. Kekuatanmu seharusnya mirip denganku. Sayangnya, kamu hanya memiliki 1 orang, dan kami memiliki begitu banyak orang. Beruang itu berkata. Suka kamu, haha. Luming terkekeh dan tidak menjelaskan. Ekun, ayo bertarung bersama. Tergantung siapa yang beruntung dan bisa membunuhnya. Beruang muda itu memandangi 3 anak muda di belakang Luming. Ketiga pemuda itu ditutupi sisik di lengan mereka, dan mata mereka penuh dengan cahaya yang ganas dan liar. Inilah kebanggaan masyarakat Hubei. Ziarah Taixu, wilayahnya tidak terbatas, menempati planet kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, termasuk banyak ras. Meskipun mereka semua adalah ras kecil, tidak ada ras lain yang pernah masuk dalam daftar Wanzu Honghuang kecuali Pujian. Orang beruang, orang Hubei, semuanya adalah ras seperti itu. Oke, ayo kita lakukan bersama. Ekun membuka mulutnya dan melangkah keluar, memaksa Luming pergi. Pada saat yang sama, kedua beruang muda itu juga dipaksa pergi ke Luming, dan nafas mereka yang kuat mekar. Semua master adalah master. Di antara mereka, seorang pemuda yang dipimpin oleh klan Xiongren dan Ekun adalah yang paling menakutkan. Kultivasi adalah 3 dewa dan raja, tetapi juga memancarkan cita rasa yang kuat dari zaman kuno. Faktor daya asli, kebangkitan kedua. Luming segera merasakan kekuatan pihak lain. Kali ini, bagaimana Luming bisa menghadapinya? Di luar, seseorang berbicara. 3 raja dewa telah membangkitkan faktor kekuatan dewa asli 2 kali. Kekuatan ini adalah yang teratas dari semua Tian Jiao saat ini, kedua setelah Tian Jiao dari 10 orang bijak di kota suci, yang dapat menempati peringkat kedua. Ya, bisakah Luming mengatasi 2 Tian Jiao kultivasi? Kali ini, lebih banyak mata orang terfokus pada sepasang proyeksi Luming, menunjukkan warna keingintahuan. Meskipun pria yang pertama kali membuat beruang besar mengaum, disebut beruang raksasa yang merupakan manusia pertama di dunia. Ledakan.
Xiong Bao menamparkan Luming, dan kaki beruang besar menutupi langit dan menekan Luming. Pada saat yang sama, Ekun dan yang lainnya di belakang juga mulai. Beberapa ekor buaya, dengan sisik tebal dan sisik tebal, terengah-engah ke arah Luming, dan udara membuat ledakan dahsyat. Kekuatan ilahi, fase Dharma. Luming mengepalkan tinjunya, dan naga itu melantunkan, secara langsung memadatkan 36 bentuk Dharma naga ilahi, dan bergegas menuju Ekun dan yang lainnya, untuk sementara memblokir serangan Ekun dan yang lainnya. Di atas kepala Luming, sebuah gerbang batu kuno muncul. Gerbang dominasi. Luming meraih pintu dominasi dan menghancurkannya di Xiong Bao. Pintu master langsung mengenai kaki beruang, dan tas beruang itu menjerit. Cakar beruangnya langsung hancur berkeping-keping, dan daging serta darahnya terciprat kemana-mana. Skill rahasia asli. Tas beruang berteriak, tubuhnya tiba-tiba mundur, dan dia ingin melarikan diri. Tapi Luming dengan cepat mengikuti, dan gerbang kendali terus ditekan. Ledakan. Tubuh tas beruang langsung pecah, jatuh di tempat. Tidak hanya dia, tetapi juga Tian Jiao, keluarga beruang lain di tepi Xiong Bao Bian, juga meledak dan jatuh di tempat. Kembali. Di belakang, Ekun dan yang lainnya terkejut dan mundur dengan gila-gilaan. Mereka hampir mematahkan keberanian mereka. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pensiun sekarang? Luming berbicara dengan acuh tak acuh, dan gerbang master berubah menjadi gerbang besar, dan dia pergi untuk menekan Ekun dan yang lainnya. Di gerbang dominasi, daya tarik yang kuat keluar, yang menyelimuti Ekun dan yang lainnya, membuat kecepatan mereka turun tajam. Kemudian pintu kontrol terus ditekan. Menyentuh. Meskipun Ekun mencoba yang terbaik untuk melawannya, dia masih rentan terhadap satu pukulan dan langsung terbelah oleh tubuh kota. Kemudian, gerbang dominasi ditekan lagi, dan Tian Jiao, dua orang lainnya, juga jatuh. Tiba-tiba, Luming membunuh 5 ahli. Xiong Bao dan Ekun, khususnya, memiliki semangat juang yang luar biasa, yang setengah diserap oleh Luming. Pakaian pertempuran biru muda Luming mulai menjadi semakin berwarna. Ini hampir cukup untuk menyerap gelombang semangat perang lainnya, tapi tidak terlalu banyak. Luming merenung. Dia punya rencananya sendiri. Sekarang dia menyerap terlalu banyak semangat juang, yang berdampak pada rencananya. Naik ke udara, Luming pergi dari sini. Dan di luar, mendidih. Luming terkejut dengan kekuatannya. Luming bisa membunuh Ekun dan Xiong Bao dengan mudah. Kamu tahu, master seperti itu, di Tianjiao ini, adalah yang kedua setelah level Seng Besiji. Bukankah itu berarti kekuatan Luming mampu menduduki peringkat pertama? Jika kultivasi Luming juga merupakan rangkap 3 dari Tuhan dan Raja, mudah untuk mengatakannya, tetapi kultivasi Luming hanyalah milik Raja Dewa, yang mengerikan. Ada yang kagum, ada yang mengagumi, ada yang iri, ada yang berpikir dalam-dalam. Tidak buruk. Suara agung terdengar dari kereta kolon. Itu Kaisar yang berbicara lagi. Banyak orang menunjukkan rasa iri. Kata, baik, dari Kaisar jelas memuji Luming. Jelas, Luming telah menarik perhatian Kaisar. Kaisar telah hidup lama sekali. Dia telah melihat begitu banyak kesombongan sehingga dia bisa dipuji oleh Kaisar. Setiap kali rumah suci Taiksu diadakan, hanya sedikit orang yang mendapat perlakuan seperti itu, dan berkali-kali, tidak satupun dari mereka. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang, pertarungan di dunia bola terus berlanjut. Beberapa dari mereka telah mencari hewan perang untuk diburu dan dibunuh dan secara bertahap mengumpulkan semangat juang mereka. Namun, beberapa orang dengan kultivasi yang kuat tidak lagi berburu binatang perang, tetapi fokus pada orang lain, terutama yang memiliki pakaian perang tingkat tinggi, yang sering ditonton banyak orang. Sama seperti Luming, dalam beberapa hari, dia dikepung oleh beberapa gelombang orang. Ini terutama karena warna pakaiannya. Itu terlalu mencolok. Kemana dia pergi, cahaya biru bisa menyebar jauh. Baju perang biru, seberapa besar semangat juang yang dikandungnya, tentu saja akan ditonton orang. Namun pada akhirnya, semuanya berubah menjadi semangat juang dan diserap oleh Luming. Subscribe Penatua. Di gunung, Luming berdiri di puncak gunung dengan cibiran di mulutnya. Dia dengan jelas merasakan bahwa tidak jauh di belakangnya, sekelompok orang mengikutinya. Jelas, itu Luming. Jika ada yang tidak memiliki mata untuk mati, aku tidak keberatan menerima semangat juang mereka. Luming tersenyum, lalu duduk di gunung dengan lutut bersilang, menutup matanya dan mulai berlatih. Dengan lebih dari sebulan sebelum akhir, Luming tidak ingin membuang waktu. Aneh kalau bocah ini berlatih di sini, dan dia tidak pergi berburu dan membunuh hewan perang dan meningkatkan semangat juangnya. Aneh. Tidak jauh dari sana, ada sekelompok orang yang bersembunyi di kegelapan, beberapa orang ragu. Aku pikir aku memiliki semangat juang yang cukup. Haruskah kita melakukannya? Beberapa orang sedang berbicara.
Tunggu sebentar, pria ini sekarang bisa mengupgrade seragamnya menjadi biru. Ini tidak biasa. Ayo tunggu. Yang pertama adalah Jalan Pemuda. Apakah dia masih seorang master? Menurut aku, kemampuan kultivasinya sangat penting. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa lebih kuat lagi. Kemanusiaan lain. Bagaimanapun, berhati-hatilah untuk berlayar selama ribuan tahun, atau tunggu. Seorang pemuda yang dikepalai olehnya tampak lebih berhati-hati. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di arah lain, sekelompok orang mendekati Luming dan bersembunyi di kegelapan untuk mengamati. Jelas, itu juga tertarik dengan seragam biru Luming. Gelombang orang ini juga lebih berhati-hati, tidak terburu-buru bergerak. Segera setelah Sua. Di kejauhan langit, ada beberapa lampu pelangi terbang dengan cepat, lalu jatuh di langit tidak jauh dari Luming. Luming. Suara ketidakpedulian terdengar. Luming membuka matanya, seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Maple biru. Beberapa anak muda dari belakang, salah satunya sebenarnya adalah Lan Feng. Luming, aku tidak menyangka kamu bisa meningkatkan seragammu menjadi biru. Ini di luar dugaanku. Blue Maple Rod, di mata membunuh peluang tak terbatas. Ulfan tidak bersamamu. Luming bertanya dengan ringan. Tanpa kipas aku masih bisa membunuhmu. Aku membiarkanmu lari terakhir kali. Bagaimana kamu bisa lari kali ini? Suara Blue Maple sangat dingin. Pembunuhannya terhadap Luming sangat kuat. Menurut pendapatnya, manik sumber kekuatan sihir Luming seharusnya menjadi miliknya, tetapi Luming menelannya sendiri. Itu hal yang kejam. Jika kamu tidak membunuh Luming, kamu tidak bisa melepaskan kebencian kamu. Blue Maple tidak tahu, di luar, keluarga biru melihat pemandangan ini, terlihat jelek sampai mati, ingin berteriak pada Blue Maple, panggil Blue Maple Run. Kekuatan tempur Luming, mereka telah melihat, jelas merupakan puncak kelas 2, bahkan bisa menempati peringkat kelas 1, Lan Feng bukanlah lawan Luming. Sayangnya, mereka harus khawatir. Yang lain juga sangat cemas. Itu adalah dua kelompok orang yang bersembunyi di kegelapan. Tidak, itu Lan Feng. Meskipun Lan Feng tidak bangun dengan seni rahasia asli, dia juga berlatih beberapa jenis seni rahasia dengan kekuatan besar. Jangan didahului olehnya. Kami juga menyerahkan, jika tidak tangan Blue Maple, bocah itu meninggal, tidak ada bagian kami. Ayo pergi. Kedua kelompok orang itu seorang naik tidak bisa hidup, karena takut Lan Feng akan mengalahkan Luming terlebih dahulu. Semangat juang yang begitu kuat, tidak ada bagian mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi bergegas keluar. Tiba-tiba, 3 orang muncul di 3 arah gunung, mengepung Luming di tengah. Ya. Kilatan cahaya dingin mata Blue Maple, jelas tidak menyangka ada begitu banyak orang. Semua keluar, lalu cepat dan bunuh kamu, aku harus berlatih. Luming berkata dengan ringan. Sepasang Blue Maple dan orang lain tidak memperhatikan penampilan. Lan Feng benar-benar akan marah. Kesombongan, ketidaktahuan, kematian. Blue Maple langsung dimulai, cahaya pedang yin-yin biru, menuju Luming yang dipotong di masa lalu, momentum teror. Sekarang, Luming telah dapat merasakan bahwa kultivasi Lan Feng juga merupakan rangkap 3 Raja Dewa, membangkitkan faktor kekuatan dewa asli 2 kali. Pada saat Istana Surgawi Jiujue, kekuatan seperti itu bukanlah yang bisa ditentang oleh Luming. Tapi sekarang, haha, ayo pergi. Jangan didahului oleh Blue Maple. 2 kelompok orang lainnya melihat tangan Blue Maple, langsung cemas, juga harus menyerahkan. Tian Jiao, yang pertama dari 2 kelompok ini, sangat kuat dan termasuk dalam level kedua. Kalau tidak, mereka tidak akan berani bersaing dengan Lan Feng. Lakukan saja bersama-sama. Mata Luming penuh dengan cahaya dingin, dan pintu master muncul di kepalanya. Segera setelah gerbang Tuhan terguncang, kekuatan mengerikan meledak, dan serangan di sekelilingnya dikalahkan, bunuh. Gerbang dominasi langsung menyerang dan membunuh sekelompok orang. Menyentuh. Sekelompok orang di tempat pertama Tian Jiao langsung dibunuh oleh gerbang dominasi dan jatuh di tempat. Setelah membunuh orang ini, pintu tuannya berbalik dan membunuh Tian Jiao, yang merupakan pemimpin kelompok orang lain. Bahwa Tian Jiao tidak menanggapinya, dia dibunuh oleh gerbang tuannya. Sun Blue Maple Eye Bat hampir meledak, di mata semua tak terbayangkan. Keduanya, tetapi Tian Jiao, yang setenar dia, tidak memiliki perlawanan di tangan Luming dan langsung dibunuh oleh kota. Bagaimana mungkin? Saat itu, Luming hanyalah seekor ayam pedas yang bisa dia bunuh saat itu. Sudah berapa tahun, bagaimana situasinya bisa tercermin sepenuhnya? Melarikan diri. 2 kelompok anak muda yang tersisa, hampir mati ketakutan, melarikan diri. Luming terlalu malas untuk mengejarnya, dan matanya tertuju pada Lan Feng.
Dia sengaja meninggalkan Lan Feng, yaitu untuk tinggal dan membunuh secara perlahan. Kamu. Lan Feng kaget dan mundur. Kenapa? Bukankah ekspresi ini sangat arogan tadi? Ayo, bunuh aku. Lu Ming mengikuti langkah demi langkah, dengan ironi tebal di wajahnya. Lu Ming, kamu berani memindahkanku. Aku dari keluarga biru. Jika kamu berani memindahkanku, bukan hanya kamu, tetapi juga Lan Ling dan Lan Sang. Mereka akan mati dengan menyedihkan. Mulut dingin Blue Maple, lihat bukan lawan Lu Ming, mulai mengancam Lu Ming. Tidak apa-apa untuk tidak menyebutkan ini, tetapi ketika sampai pada hal ini, mata Lu Ming berkilat. Ledakan. Pintu dominasi langsung ditekan. Pecahkan untukku. Blue Maple meraung, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru yang kuat, cahaya pedang ke langit, memotong ke pintu tuannya. Kekuatan Lan Feng sangat kuat. Dia adalah Raja Tuhan. Dia membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli 2 kali. Kekuatannya lebih kuat dari 2 orang tadi. Meskipun dia tidak menguasai seni rahasia asli, dia juga mempraktikkan beberapa seni rahasia yang sangat mengerikan. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk bisa masuk 10 besar setelah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Sayangnya, dia bertemu Lu Ming. Saat gerbang dominasi ditekan, cahaya pedang Blue Maple langsung dipatahkan. Klik. Kekuatan yang kuat membombardir tubuh Lan Feng. Lan Feng berteriak, tulang dadanya patah, dan tubuhnya terbang keluar, hampir meledak. Lindungi anakku. Beberapa keluarga biru Tianjiao lainnya bergegas menuju Lu Ming terlepas dari hidup dan mati. Bagaimanapun, dunia tidak akan benar-benar mati, dan beberapa Tianjiao dari keluarga biru tidak berani melarikan diri sama sekali, jika tidak, bagian belakangnya akan sengsara. Mereka ditakdirkan untuk dibunuh dengan mudah oleh Lu Ming. Lu Ming melangkah keluar selangkah demi selangkah di wajah Lan Feng. Subscribe Penatua. Lu Ming meletakkan kakinya di wajah Lan Feng, dan Lan Feng berteriak. Tubuhnya seperti meteorit. Dia jatuh ke tanah dengan keras dan menghancurkan tanah menjadi lubang berbentuk manusia. Blue Maple terletak di lubang berbentuk manusia, tubuh terus berkedut, mulut mengeluarkan darah, darah menyembur dengan liar. Mengerikan, mengerikan. Sialan, sampah terkutuk. Di luar, tuan dari keluarga biru melihat pemandangan ini, dan wajahnya menunjukkan warna yang ganas. Dia ingin menamparkan Lu Ming sampai mati. Lan Feng adalah hari pertama kebanggaan generasi muda keluarga biru. Itu adalah wajah merek keluarga biru. Sekarang sangat menyedihkan bahwa orang-orang menginjak-injak wajah mereka, yang berarti bahwa semua orang di keluarga biru diinjak-injak oleh Lu Ming, yang membuat wajah mereka panas. Ya, Lu Ming memiliki keberanian. Dia tidak bisa mengalahkan orang lain. Dia sangat tidak tahu malu sehingga dia terancam oleh kekuatan di belakangnya. Apa itu Tianjiao? Beberapa orang berteriak, tentu saja itu adalah kekuatan bermusuhan keluarga biru. Kata-kata yang terdengar di telinga tuan keluarga biru membuat mereka muntah darah. Di dunia bola. Tubuh Lu Ming jatuh dengan cepat, dan dia menginjak wajah Lan Feng lagi. Lu Ming, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Blue Maple meraung, tubuhnya mengeluarkan nafas yang kuat, dan kemudian raungan, tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Lan Feng, dia meledakkan dirinya sendiri. Dia harus menghindari disalahgunakan oleh Lu Ming. Lan Feng meledak dan tubuhnya muncul dari luar dunia bola. Lu Ming, Lu Ming. Blue Maple meraung, dan wajahnya sangat ganas, seperti binatang buas. Meski begitu keluar dari dunia bola, cederanya akan sembuh, tapi dia masih merasakan wajahnya panas. Lu Ming kaki itu, biarkan dia terkesan. Pembunuhannya terhadap Lu Ming sangat kuat. Itu meledak sendiri. Mulut Lu Ming Ze melengkung. Dia tidak ingin membunuh Lan Feng dengan mudah. Dia ingin menyiksanya. Dia tidak menyangka Lan Feng begitu menentukan. Aku akan menyerap setengah dari semangat juangku jika aku meledakkan diriku sendiri. Gumam Lu Ming. Dia menemukan bahwa Lan Feng telah meledak dan setengah dari semangat juangnya telah melebur ke dalam pakaian perangnya. Dia membunuh beberapa Tianjiao teratas secara berurutan, terutama Lan Feng. Semangat juang aslinya sangat kuat, dan dia juga mencapai level pakaian tempur biru. Sekarang begitu banyak semangat juang yang terintegrasi ke dalam seragam Lu Ming, warna seragam Lu Ming menjadi semakin kaya. Untuk beberapa saat, warna pakaian Lu Ming mencapai puncak biru. Lu Ming merasa bahwa itu hanya selangkah lagi dari peningkatan ke ungu. Sudah hampir berakhir. Jika aku menyerapnya lagi, itu tidak baik untuk rencanaku. Lebih baik aku mencari tempat untuk bersembunyi dan berlatih. Setelah 3 bulan, pergilah ke area pusat dan rebut singgasana. Lu Ming merenung sejenak, lalu berubah menjadi cahaya pelangi dan pergi dari sini. Segera setelah itu, Lu Ming menemukan tempat rahasia, dan kemudian pergi ke bawah tanah untuk membuka ruang latihan yang tenang. Orang-orang di luar itu benar-benar kehilangan jejak Lu Ming. Bagaimana Lu Ming berlatih di bawah tanah?
Seragamnya satu langkah lebih pendek dari peningkatan menjadi ungu. Setelah ditingkatkan menjadi ungu, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Ya, dia harus memanfaatkan waktu untuk meningkatkan level pakaian tempurnya. Jika pakaian tempurnya cukup kuat, dia mungkin bisa bersaing di 10 besar. Aku tidak mengerti. Beberapa orang menggelengkan kepala dan tidak mengerti pikiran Luming. Hanya beberapa orang yang memikirkannya dan sepertinya memikirkan sesuatu. Di dunia bola, pertarungan berlanjut. Dan seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi semakin sengit. Semakin jauh ke belakang, semakin tinggi level pakaian perang banyak orang. Jika kamu membunuh satu orang, kamu akan mendapatkan lebih banyak semangat juang. Beberapa orang lemah akan terbunuh satu demi satu. Tidak diragukan lagi, semuanya telah menjadi pedang paling mempesona di langit. Dalam sekejap mata, masih ada 3 hari lagi, dan masa 3 bulan akan segera tiba. Pada hari ini, Luming meninggalkan bawah tanah, bergegas keluar, dan mengakhiri penutupan lebih dari sebulan. Selama lebih dari sebulan, dia secara alami tidak memiliki terobosan besar, tetapi kultivasinya lebih stabil. 3 hari lagi, cukup. Luming bergegas menuju pusat dunia. Dia tidak pergi berburu dan membunuh hewan perang. Dia terbang sangat cepat, seperti 9 hari kunpeng terbang melintasi langit dan terbang menuju area tengah dengan cepat. 2 hari kemudian, dia tidak jauh dari pusat. Saat ini, kekuatan yang mengerikan membunuh Luming dari satu sisi. Kecepatannya luar biasa. Luming terkejut, telapak tangannya kosong dan memegang. Pistol panjang dipadatkan dan disapu ke satu sisi. Ini tombak, itu membombardir senjata Luming. Tubuh Luming bergetar dan terbang ke satu sisi, menghancurkan sebagian gunung. Sungguh kekuatan yang kuat, mata Luming terpaku, dan melihat ke arah itu. Seorang pria muda kekar dengan baju perang melangkah ke udara. Chu Chengkong, tidak heran. Mata Luming sedikit menyipit. Chu Chengkong yang menyerangnya. Permukaan baju besi Chu Chengkong ditutupi dengan lapisan pakaian perang, dan warnanya sebenarnya ungu. Pakaian perang ungu. Ini Chu Chengkong. Chu Chengkong akan melawan Luming. Di luar, ada keributan. Banyak orang yang bersemangat. Chu Chengkong, yang dikenal sebagai Tianjiao terkuat dalam sejarah keluarga Dewa Perang, memiliki kekuatan tempur yang dalam dan tak terduga. Itu dianggap sebagai keberadaan 10 besar dari kemajuan yang stabil, dan bahkan dapat memengaruhi 3 besar. Di tengah, Luming adalah pelari pertama. Sekarang Luming menghadapi Chu Chengkong, siapa yang lebih kuat? Chu Chengkong pasti lebih kuat, dan Chu Chengkong juga merupakan karakter level monster, tapi kultivasinya lebih kuat, Luming jelas bukan lawan. Seseorang angkat bicara, sangat yakin. Itu benar. Orang lain juga mengangguk, kebanyakan orang merasa bahwa meskipun Luming kuat, dia jelas bukan lawan Chu Chengkong. Luming, akhirnya aku bertemu denganmu. Aku akan mengambil setengah dari semangat juangmu. Chu Cheng dipersenjatai dengan tombak di tangan kosongnya. Tubuhnya ditutupi dengan 2 lapis baju besi dan pakaian. Dia bahkan lebih bermartabat. Momentumnya seperti kebangkitan dewa perang. Wajahnya tenang, selangkah demi selangkah menuju Luming, penuh percaya diri yang kuat. Ada begitu banyak omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, aku sudah lama ingin mengalahkanmu. Ayo pergi. Luming memiliki suara yang besar. Kamu bisa. Chu Cheng minum dengan dingin di udara, dan napasnya yang keras naik ke langit. Bayangan senjata besar muncul, yang berlangsung ribuan mil. Dewa Perang. Chu Chengkong baru saja akan melancarkan serangan semangat perangnya. Pada saat ini, sosok Luming melintas dan terbang ke kejauhan, mencapai kecepatan ekstrim. Chu Chengkong, setengah dari semangat juangmu ada di tempatmu dulu, dan aku akan mengambilnya nanti. Suara Luming datang dari jauh. Dalam sekejap mata, Luming sudah terbang ratusan mil jauhnya. Chu Chengkong hampir memuntahkan seteguk darah. Momentumnya sudah naik ke puncak dan akan mengeluarkan petir. Namun, Luming melarikan diri. Dia melarikan diri. Subscribe Penatua. Luming melarikan diri tanpa pertempuran, dan terbang ratusan mil dalam sekejap, yang mengejutkan semua orang yang menonton perang. Mereka mengira Luming akan melawan Chu Chengkong. Haha, aku tahu Luming tidak berani bertarung. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Chu Chengkong, jadi dia kabur sebelum mulai. Ya, Chu Chengkong juga dibandingkan dengan Luming Qiang. Kekuatan Luming mungkin jelas. Itu normal untuk melarikan diri tanpa bertarung. Terlebih lagi, seragam Chu Chengkong masih berwarna ungu, yang lebih meningkatkan efektivitas tempur. Ada banyak diskusi di tempat kejadian, dan mereka semua mengira Luming melarikan diri hanya ketika dia tahu bahwa dia tidak dapat mengalahkan Chu Chengkong. Chengkong dapat menghancurkan Luming bahkan jika dia tidak meminjam peningkatan seragam pertempurannya. Seorang lelaki tua dari keluarga Dewa Perang membelai janggutnya dan berkata dengan samar bahwa wajahnya penuh percaya diri. Orang tua ini, katanya begitu awal. Jangan dipukuli wajahnya saat itu.
Bulan Linglong sangat tidak nyaman menggumamkan sepatah kata pun, kata ini jatuh ke telinga lelaki tua dari keluarga Dewa Perang, biarkan matanya membeku, berkedip secercah kesempatan membunuh. Tapi Yue Linglong berdiri di tengah kerumunan keluarga Wu, dan lelaki tua Dewa Perang hanya bisa menatap. Anak-anak muda rabun dan tidak tahu harus berkata apa. Orang tua dari keluarga Dewa Perang melambaikan lengan bajunya dan berteriak. Bulan Linglong membuat wajah, malas memperhatikan satu sama lain. Di dunia bola, Chu Chengkong melihat Lu Ming melarikan diri, dan tiba-tiba menjadi marah. Kemana harus pergi? Chu Chengkong meraung dan mengejar Lu Ming. Jangan pergi, lawan aku. Chu Chengkong mengejar Lu Ming dan mengaum. Sampai jumpa lagi. Lu Ming meninggalkan sepatah kata pun dan terus terbang. Dia tidak takut pada Chu Chengkong dan tidak berani melawannya. Tapi membunuh Chu Chengkong sekarang tidak baik untuk rencana masa depannya. Chu Chengkong, sebaiknya tinggalkan saja untuk membunuh. Lu Ming mengerahkan teknik Jiu Tian Kun Peng secara ekstrim dan mengubahnya menjadi Jiu Tian Kun Peng. Kecepatannya sangat cepat. Seni bela diri yang dibudidayakan oleh keluarga Dewa Perang pandai menyerang dan memotong, tetapi mereka tidak pandai dalam kecepatan. Jarak antara mereka semakin jauh. Lu Ming, tinggalkan aku. Tiba-tiba, dua anak muda muncul di depan aku, salah satunya peminum berat. Ini kebetulan. Mulut Lu Ming terangsang, karena salah satu anak muda masih merupakan kenalan lama, dan dia adalah Yuan Yu yang pergi ke istana surga Jiujue untuk memperjuangkan sumber kekuatan dewa. Bakat Yuan Yu bisa dikatakan sangat tinggi. Di Shenwang Yizong, faktor kekuatan dewa asli terbangun 2 kali, yang sangat jarang. Sekarang, kultivasi Yuan Yu juga telah menembus gandakan Tuhan dan Raja. Ketika dia melihat Lu Ming, matanya meledak dengan pembunuhan yang mencengangkan. Karena Lu Ming dia kehilangan kekuatan sihirnya. Manik kekuatan ilahi diberikan kepadanya oleh 9 istana surgawi Dao. Ketika dia tahu yang sebenarnya, dia tidak tidur selama 3 bulan. Lihat Lu Ming saat ini, jahat ke ujung empedu. Lu Ming, bertarung lagi. Yuan Yu meraung, dan kultivasi ganda dari Raja Dewa pecah sepenuhnya. Dengan faktor kekuatan asli dari kebangkitan kedua, dia menunjukkan gerakan terkuatnya dan membunuh Lu Ming. Namun, begitu serangannya pecah, pupilnya membesar dengan tajam, karena ada sekelompok naga bercakar 9 yang bertarung melawannya. Mengaum. Total 36 naga bercakar 9 menenggelamkannya. Kemudian, tubuh Yuan Yu dan pemuda itu menghilang, dan saat berikutnya mereka muncul di luar bola. Aku. Yuan Yu hampir muntah darah dan hampir dipukuli. Setelah lebih dari 100 tahun, kultivasinya telah memasuki Shenwang Erzong. Dia pikir dia bisa membersihkan Lu Ming, tapi dia dibunuh oleh Lu Ming dengan satu gerakan. Dia terkena pukulan besar. Lu Ming membunuh Yuan Yu dan pemuda lainnya dengan satu gerakan. Dia terus terbang. Segera setelah itu, Lu Ming benar-benar memisahkan diri dari Chu Chengkong dan terus terbang menuju area tengah. Sekitar setengah hari kemudian, ada cahaya menyilaukan di depan. Lu Ming melihat perisai cahaya, seperti mangkuk besar dengan gesper terbalik di tanah. Di dalam topeng, ada tanah yang rata. Di tanah ini, ada 20 platform pertempuran. Di tepi setiap medan pertempuran, terdapat tempat duduk, yaitu tempat duduk dewa. Babak ini, yang disebut singgasana ketenangan, adalah untuk merampok singgasana. Pertama tentukan 20 tempat, lalu buat peringkat awal sesuai dengan semangat juang individu. Setelah peringkat ditentukan, yang terakhir mulai menantang, dan akhirnya menetapkan 10 besar dan 3 besar. Banyak orang berkumpul di dekat topeng. Jelas, banyak orang telah tiba. Orang-orang ini ditutupi dengan berbagai warna pakaian perang. Ada hijau, biru dan biru. Bahkan, ada yang berwarna ungu. Mata Lu Ming menyapu. Tebing Wu, kamu Zifan. Yuan Jie tidak diragukan lagi warna baju perang mereka adalah ungu. Ada juga pedang Kaisar 1, 1000 pakaian perang Shen Xuan beberapa orang, juga berwarna ungu. Berdiri di udara, orang-orang ini menonjol dari keramaian, mempesona. Orang lain menjauh dari mereka karena takut dibunuh oleh orang-orang ini dan merebut semangat juang mereka. Semua pihak cukup jauh dari satu sama lain untuk menjaga satu sama lain. Kedatangan Lu Ming menarik perhatian banyak orang. Beberapa mata orang berbinar dengan buruk, beberapa serakah. Pakaian perang Lu Ming, meskipun tidak ungu, memancarkan kecemerlangan biru yang kuat dan tak tertandingi, yang jelas merupakan batas dari yang biru. Hanya selangkah lagi dari ungu. Jika kamu dapat membunuh Lu Ming, kamu akan mendapatkan banyak pertarungan Qi. Banyak orang jahat, tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka takut ada begitu banyak orang sekarang. Jika mereka melakukan sesuatu pada Lu Ming, mereka takut belalang akan menangkap jangkrik dan kutilang kuning akan ditangkap oleh orang lain. Di antara mereka ada visi membunuh yang paling dingin. Itu dari mata Wu Fan. Wu Fan, yang juga salah satu dari 10 orang suci di ibu kota, memiliki pakaian ungu, tetapi hanya lavender.
Dia menatap Luming dan berpikir untuk membunuh Luming dengan tangan. Namun, sebagai 10 besar kota suci, dia memiliki banyak lawan dan banyak orang yang menatapnya. Di sini, dia benar-benar tidak berani melakukannya, karena takut diserang oleh orang lain. Luming berdiri di udara dan menunggu dengan tenang. Semakin banyak orang di sini dari waktu ke waktu. Segera, ada sekitar 500 orang di sekitar topeng itu. Ledakan. Suara pecahnya udara terdengar, dan Chu Chengkong terbang dengan cepat, membawa angin kencang. Luming. Chu Chengkong meraung. Begitu dia melihat Luming, dia akan membunuhnya. Tapi saat berikutnya, dia langsung berhenti, sedikit kaku. Karena banyak mata tertuju padanya, mata ini, semuanya dengan warna keserakahan. Warna pakaian perang Chu Chengkong terlalu menyilaukan. Ungu tua, memancarkan cahaya ungu yang kuat. Berapa banyak semangat perang yang harus dikandungnya. Ada beberapa yang bisa dibandingkan dengan Chu Chengkong. Bahkan Tian Jiao, yang berada di level 10 pahlawan Sengdu, menatap Chu Chengkong, siap bergerak. Chu Chengkong tidak berani memulai, dan membuat postur bertahan. Pada akhirnya, tidak ada yang melakukannya. Ada terlalu banyak ahli di tempat kejadian. Mereka takut satu sama lain. Yang pertama akan ditonton oleh orang lain. Jika salah satu tidak baik, maka akan menjadi mangsa orang lain. 3218. Di sekitar topeng, orang-orang saling mengkhawatirkan, dan akhirnya tidak ada yang maju, dan mereka terjebak di sana. Waktu, menit dan detik berlalu. Akhirnya, orang-orang di sekitar topeng tinggal sekitar 500 orang. Jelas, yang lain tersingkir. Setelah 3 bulan pertempuran, sekitar 500 orang tersisa. Dan 500 orang ini bisa dikatakan semuanya elit yang ingin memperebutkan 20 kursi terakhir. Seiring berjalannya waktu, suasana di tempat kejadian menjadi semakin tegang dan bermartabat. Kerumunan menatap singgasana bertopeng dan siap bertarung. Weng! Tiba-tiba, topeng itu sedikit bergetar, dan cahayanya penuh. Saat berikutnya, dengan satu sentuhan, topeng itu meledak dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan menghilang. Sua, sua, sua. Segera setelah perisai cahaya menghilang, serangkaian sosok bergegas menuju 20 platform pertempuran. Lebih dari 500 orang, dipisahkan menjadi 20 helai, bergegas ke 20 platform pertempuran yang berbeda. Pergilah. Itu kamu. Pria itu masih di udara, dan perkelahian pecah. Dalam sekejap, puluhan orang tewas dan tumbang dalam baku hantam. Wah! Jari menutupi langit. Tebing nihilistik, kepala 10 orang suci teratas di ibu kota, terus-menerus ditunjukkan dengan 2 jari. Setiap jari memiliki tubuh pemuda yang tertusuk dan jatuh di tempat. Dalam sekejap, lebih dari 10 Tian Jiao terbunuh oleh tebing nihiliti. Tidak terbatas, pergi. Anak muda lainnya ketakutan dan tidak berani bersaing dengan tebing nihilistik. Mereka meninggalkan platform ini satu persatu dan bergegas ke platform lain. Di platform pertempuran lain, cahaya pedang meledak dan berkedip, dan roh pedang membentang 90.000 li. Lebih dari 10 anak muda dibunuh dengan satu pedang. Itu pedang kaisar 1, rambut putih dan pedang kaisar pakaian putih 1. Pria muda yang berada di platform yang sama dengannya ketakutan dan meninggalkan platform pertempuran. 10 elit teratas dari ibu kota suci, pedang kaisar, tidak bergegas ke platform yang sama, tetapi tersebar. Sekarang, bukan waktunya bagi mereka untuk bertarung. Dengan Tian Jiao ini di platform pertempuran, Tian Jiao lain tidak dapat bersaing sama sekali. Bahkan Tian Jiao di kelas 2 dengan mudah dibunuh. Tian Jiao teratas ini dengan mudah menempati platform pertempuran. Sua. Luming juga bergegas ke platform pertempuran. Tidak ada Tian Jiao kelas 1 di platform pertempuran ini. Membunuh. Tiba-tiba, setidaknya ada selusin serangan yang membunuh Luming. Pakaian pertempuran Luming sangat kaya warna, dan banyak Tian Jiao menatap Luming. Blokir. Luming meraung dengan sengaja, menampilkan rantai es dan 9 baju besi emas merah untuk dilawan. Ledakan, ledakan. Lebih dari selusin serangan menimpa Luming. Luming dengan sengaja mengguncang tubuhnya, berpura-pura tak terkalahkan, dan mundur dengan kasar. Alasan utamanya adalah begitu banyak orang yang terbang ke platform ini hingga lebih dari 100 orang, dan jumlahnya masih terus bertambah. Karena medan perang lain memiliki orang kuat teroris yang bertanggung jawab, orang lain sulit bersaing, jadi mereka semua terbang ke platform ini. Dengan begitu banyak orang, Lu Mingcai tidak sebodoh itu. Seberapa lelah membunuh orang sekarang? Jadi dia menunjukkan kelemahan musuh dan berpura-pura dipukul mundur. Setelah Luming dipukul mundur, beberapa orang ingin memanfaatkan kemenangan untuk membunuh Luming, tetapi mereka dibunuh oleh orang lain. Dengan begitu banyak orang, bagaimana bisa semua orang menyerang Luming bersama dan saling menatap? Selama ada celah, mereka akan menyerang dengan kejam. Tidak ada yang menatap Luming. Perkelahian terjadi di platform ini.
Lu Ming bergegas ke kiri dan ke kanan di antara kerumunan, terlihat sangat lemah. Dan kemudian orang-orang mulai berkomentar. Lu Ming tidak bisa melakukannya seperti yang diharapkan. Dia tidak memiliki kekuatan bertarung kelas 1. Tian Jiao, kekuatan tempur kelas 1 lainnya, memimpin dan mendominasi yang lain. Tidak ada yang berani bertarung. Dia telah mengambil tahta Tuhan. Aku benar. Meskipun kekuatan bertarung Lu Ming bagus, diperkirakan itu hanya puncak dari level kedua, bukan level pertama. Melihat Lu Ming seperti ini, sangat sombong, berpikir bahwa kekuatan Lu Ming tidak lebih dari ini. Namun, beberapa anak muda mengerutkan kening. Itu adalah beberapa Tian Jiao yang dibunuh oleh Lu Ming sebelumnya, seperti Lan Feng. Ketika Lu Ming membunuh mereka sebelumnya, mereka merasa bahwa kekuatan Lu Ming setebal laut dan tak terduga. Dengan kekuatan bertarung seperti itu, mereka seharusnya tidak terlalu tak tertahankan. Orang ini berpura-pura lemah. Lan Feng menebak tujuan Lu Ming. Dia ingin mengingatkan Tian Jiao itu dan bekerja sama untuk menyelesaikan Lu Ming. Sayangnya, dia hanya bisa memikirkannya. Platform pertempuran Lu Ming sangat sengit. Puluhan orang berkelahi. Hanya ada 2 platform dalam perang yang begitu sengit. Setiap saat, ada orang yang terbunuh, berubah menjadi cahaya dan menghilang di sini. Meski begitu, pertempuran masih berlangsung sengit. Karena jika mereka dibunuh di sini, mereka tidak akan benar-benar mati. Mereka tidak khawatir tentang masa depan mereka, jadi mereka akan mencoba yang terbaik. Segera, ada lusinan orang yang tersisa di peron, dan jumlahnya masih terus berkurang. Akhirnya, hanya belasan orang yang tersisa untuk bertarung. Lebih dari 10 orang ini adalah Tian Jiao di kelas 2. Prestasi mereka telah mencapai 3 tingkat Raja Dewa, dan membangkitkan keberadaan faktor kekuatan Dewa asli 2 kali. Lebih dari selusin orang memiliki kekuatan bertarung yang hampir sama. Setelah perkelahian, semuanya terluka secara alami dan keefektifan tempur mereka rusak parah. Saat ini, Lu Ming keluar. Lu Ming berdiri di langit dengan tangan di punggung dan kaki di udara. Dia terlihat seperti pecundang. Dia berkata, "Keluar dari sini, kalian semua. Platform pertempuran ini milikku. Keluar dari kudamu dan mati untukku. Anakku, semangat juangmu adalah milikku." Melihat foto Lu Ming ini, seseorang langsung menyerangnya. Keras kepala. Lu Ming berpura-pura dipaksa untuk mengucapkan sepatah kata pun, lalu langsung dikorbankan ke pintu dominasi. Ledakan. Gerbang master berubah menjadi besar dan ditekan. Tian Jiao ini telah terluka dan efektivitas tempurnya sangat berkurang. Namun, mereka tidak dapat memblokir gerbang master dan langsung dibunuh oleh gerbang master Lu Ming. Tidak, itu adalah skill rahasia yang asli. Tian Jiao lainnya terkejut. Membunuh. Lu Ming terus mengendalikan gerbang dominasi dan menekan terus-menerus. Sentuh dan sentuh. Tian Jiao terbunuh oleh gerbang dominasi dan jatuh di tempat. Lebih dari 10 Tian Jiao, dalam sekejap, tidak satupun dari mereka yang terbunuh. Lu Ming adalah satu-satunya yang tersisa di platform ini. Lu Ming tersenyum dan berjalan ke singgasana. Tak tahu malu, tak tahu malu. Tidak tahu malu menunggu orang lain terluka. Di luar, terdengar raungan yang dimanfaatkan Lu Ming dari yang lain. Sungguh tak tahu malu, ini disebut taktik. Yue Linglong tidak setuju. Banyak argumen di luar tidak bisa mengubah fakta di dalam. Lu Ming pergi ke kursi suci, duduk di atasnya, dan melihatnya. Dia melihat bulan musim gugur, dan bulan musim gugur juga menduduki kursi dewa dan duduk di panggung pertempuran. Perlu disebutkan bahwa kekuatan bertarung Qiu Yue barusan sangat luar biasa. Ini telah sepenuhnya mencapai level pertama dan mengejutkan banyak orang. Qiu Yue tersenyum pada Lu Ming. Ayo, masuk 10 besar. Lu Ming mendukung Qiu Yue. Saat ini hanya tersisa 1 platform, dan masih ada perang sengit. Hanya ada belasan orang yang tersisa. 3219. Lan Ling juga bersaing di platform itu. Sayangnya, meskipun dia membangunkan seni rahasia asli, dia tidak cukup sering membangunkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Ada kebanggaan yang sangat kuat di platform itu. Meskipun dia tidak membangkitkan seni rahasia aslinya, dia telah menguasai beberapa rahasia mengerikan lainnya. Kekuatan tempurnya sangat luar biasa, yang selangkah lebih baik dari Lan Feng. Akhirnya, Lan Ling terbunuh dari dunia dan keluar dari kompetisi. Setelah pertarungan, platform pertempuran terakhir ditempati oleh Tian Jiao yang kuat. Meskipun kekuatan Tian Jiao bukan level pertama, itu juga cukup untuk menduduki peringkat kedua. Kuncinya adalah warna baju tempurnya sangat kaya, yaitu ungu. Jadi dia beruntung sebelumnya. Pakaian perang ungu juga sangat meningkatkan kekuatan bertarungnya, jadi dia akhirnya mengalahkan semua pahlawan, memenangkan kemenangan dan menduduki kursi terakhir Tuhan. Semua dari 20 singgasana itu memiliki seorang tuan. 20 orang, saling memandang dari jauh, bertabrakan dengan percikan api yang cemerlang. Setelah itu, 20 dari mereka akan menjadi rival.
Top 10, itulah yang diincar banyak orang. Hanya 10 besar yang bermakna. Tidak masuk akal untuk menjadi 11 hingga 20. Hanya ketika kamu masuk 10 besar, kamu dapat memiliki kualifikasi untuk mendirikan keluarga. Hanya ketika kamu memasuki 3 yang pertama, kamu dapat mengajukan syarat kepada kaisar. Itulah yang diinginkan orang. Saat ini, Master Nasional melangkah keluar dan berdiri di langit dunia bola. Begitu dia melambaikan tangannya, cahaya pelangi tidak memasuki bola. Kemudian, dia membuka mulutnya, dan suaranya bisa mencapai dunia bola secara langsung. Nah, sekarang 20 besar sudah diputuskan. Sekarang, aku akan membuat peringkat pendahuluan berdasarkan berapa banyak semangat juang yang kamu peroleh. Suara cincin buru nasional di telinga Luming dan lainnya. Tempat pertama, Pedang Kaisar 1. Kemudian, Master Nasional mengumumkan. Semangat juang Kaisar Jianyi adalah yang terkuat, yang tidak diharapkan oleh orang-orang luar biasa. Karena dari warna baju perangnya, kita juga bisa melihat bahwa baju perang ungu Kaisar Jianyi adalah yang paling berwarna. Tempat kedua, Tebing Nihilistik. Tempat ketiga, 1000 Sengsuan. Tempat keempat, Chu Chengkong. Ke-13, Qiu Yue. Tempat ke-18, Luming. 19, Yuxing. Segera, Divisi Nasional mengumumkan peringkat 20 orang tersebut. Tentu saja, ini hanya peringkat pertama, dan peringkat terakhir harus ditentukan oleh tantangan. Aku sebenarnya peringkat 18, dan ada 2 orang lebih rendah dariku. Lu Ming bergumam. Di kemudian hari, dia sengaja tidak berusaha memenangkan semangat juang. Dia ingin membuat peringkat lebih rendah di pertarungan terakhir. Tanpa diduga, seseorang lebih rendah darinya. Ledakan. Pada saat ini, 20 platform pertempuran di bawah kaki mereka mulai bergerak, dan akhirnya menyatu menjadi platform yang lebih besar. 20 Tianjiao teratas, masing-masing duduk di 20 kursi dewa, didistribusikan ke segala arah. Menurut aturan, yang terakhir mulai menantang. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang. Jika tantangan berhasil, kamu dapat memilih untuk melanjutkan tantangan atau beristirahat sementara. Jika tantangannya gagal, tidak ada kesempatan untuk terus menantang. Kamu harus menunggu orang lain untuk menantang. Sekarang, dari posisi ke-20, Gao Song, siapa yang ingin kamu tantang? Suara Master Nasional terus berdering. Tempat ke-20, bernama Gao Song, berasal dari rumah besar Liu Guang Tianwang. Liu Guang Tianwangfu menempati urutan kedua di antara 27 Tianwangfu, kedua setelah Wu Shuang Tianwangfu dan lebih tinggi dari Qiansheng Tianwangfu. Gao Song, Tianjiao terkuat di rumah Liu Guang Tianwang, juga merupakan peringkat Tianjiao di tingkat pertama. Kekuatannya luar biasa. Gao Song melangkah keluar dan mendarat di platform pertempuran. Matanya menyapu dan akhirnya mendarat pada seorang pria muda. 9.000, keluar dan bertarung. Gao Song mengacu pada salah satu anak muda. Dia akan menantang 9.000. Banyak orang terkejut. Yu 9.000, salah satu dari 10 orang suci teratas di ibu kota, berada di peringkat ke-9 dalam peringkat roh pertempuran barusan. Itu normal. Jika aku memilih 9.000, semua orang ingin masuk 10 besar. Tujuan Gao Song jelas masuk 10 besar. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya, tidak mungkin masuk 3 besar, jadi tujuan utamanya adalah 10 besar, dan paling tepat untuk menantang peringkat ke-9 di 9.000. Selama dia dikalahkan oleh 9.000, dia bisa melompat ke tempat ke-9, dan kemudian menunggu tantangan orang lain. Bahkan jika dia kalah, dia akan mundur satu tempat dan masih bisa mempertahankan tempat ke-10. Seseorang menjelaskan. Penjelasan ini telah diterima oleh masyarakat. Lalu mengapa tidak menantang orang yang berperingkat lebih tinggi? Bukankah lebih aman? Alasannya sangat sederhana. Orang yang peringkatnya lebih tinggi lebih kuat. Gao Song hanya memiliki satu kesempatan untuk menantang. Jika dia gagal, dia hanya bisa diperbaiki pada 20 dan tidak memiliki peluang. Oleh karena itu, pilihan terbaik adalah memilih yang ke-9 dalam daftar 9.000. Salahmu memilihku. Dalam 9.000 mulut acuh tak acuh, melangkah keluar, jatuh di peron. Apakah itu? 10 orang suci, aku pikir aku akan melakukannya. Chu Chengkong dapat mengalahkan Yuan Jie, dan aku juga dapat mengalahkan kamu. Gao Song tersenyum dan sangat percaya diri. Chu Chengkong dan Yuan Jie mendengus bersamaan. Yuan Jie entah kenapa berbohong, hatinya tidak bahagia. Tapi Chu Chengkong menghina, lagu Gao juga pantas dibandingkan dengannya. Ledakan, ledakan. Dua orang tidak lagi omong kosong, menghembuskan nafas yang kuat, dan kemudian, kedua sosok itu, seperti tabrakan umum Streamer. Ledakan teror terdengar, dan amukan kekuatan menyapu semua sisi seperti badai. Keduanya bertarung sengit bersama. Keduanya berperingkat di kelas 1 dan tidak diragukan lagi sangat kuat. Mereka adalah kultivasi rangkap 3 dari Raja Dewa.
Faktor kekuatan ilahi asli terbangun dua kali, dan juga membangkitkan seni rahasia asli. Di permukaan, kekuatan kedua orang itu seharusnya sedikit berbeda. Nyatanya, meski tidak ada perbedaan yang jelas, masih ada perbedaan dalam efektivitas tempur yang sebenarnya. Penggunaan seni rahasia asli, serta keterampilan sihir lainnya, keterampilan magis, kekuatan seni rahasia, kesadaran bertarung pribadi, dan keterampilan bertarung, semuanya menentukan kekuatan efektivitas pertempuran. Misalnya, dua orang berkekuatan 100 kg, yang satu hanya seorang intelektual biasa, dan yang lainnya adalah pasukan khusus yang terlatih, dapatkah kekuatan tempurnya sama? Ada juga orang-orang seperti Lu Ming, yang, selain faktor kekuatan ilahi asli dan seni rahasia asli, juga mengendalikan keterampilan magis yang mengerikan, metode sihir, dan seni rahasia, dan kekuatan tempur mereka juga luar biasa. Oleh karena itu, ada juga celah antara Yu-9000 dan Gao Song. Terlebih lagi, pakaian tempur Gao Song berwarna biru, dan yang berusia 9000-an berwarna ungu, yang berdampak lebih kuat pada efektivitas pertempuran. Setelah kedua pria itu bertarung selama puluhan gerakan, Gao Song mulai kehilangan kekuatan dan ditekan oleh 9000. Di tempat, semua orang menonton dengan hati-hati. Duel Tianjiao tingkat ini, jarang terlihat. Lu Ming juga memperhatikan dengan seksama. Turun padaku. Akhirnya, dalam 9000 raungan, tunjukkan kekuatan, hembuskan jurus terkuat. 3220. Yu Jiuqian dan Gao Song, keluarkan jurus terkuat untuk duel puncak. Pada akhirnya, tubuh Gao Song bergetar hebat, tiba-tiba mundur dan terbang mundur. Dia terbang keluar dari platform pertempuran dan memuntahkan darah. Gao Song, kalahkan. Dalam kompetisi ini, jika kamu tersingkir dari arena, kamu kalah. Terlebih lagi, terbunuh adalah kekalahan. Setelah kekalahan Gao Song, dia benar-benar menerbangkan aliran semangat juang dari tubuhnya, yang terintegrasi ke dalam tubuh 9000, yang membuat warna pakaian perangnya lebih tebal. Kekalahan juga bisa menyerap semangat juang. Mata Lu Ming cerah dan dia sangat gembira. Dia benar. Wajah orang lain juga berubah. Jika kamu kalah, setengah dari semangat juang kamu akan tersedot. Ini akan berdampak besar pada kompetisi nanti. Ada pemikiran berbeda di benak orang-orang. Gao Song terlihat sangat jelek. Dia dulu berada di urutan terakhir, tetapi sekarang tantangannya telah gagal dan dia tidak memiliki peluang. Peringkatnya tetap di 20. Dan dalam 9000, senyuman, kembali ke Tuhan mereka sendiri di atas tahta. Dalam 9000 kemenangan, kompetisi berlanjut, Yuxing peringkat ke-19 mulai menantang. Guru nasional terus mengumumkan. Yuxing adalah Tianjiao pertama dari rumah Jiu Tianwang, dan kekuatannya sangat kuat, berperingkat di atas level pertama. Dia seperti hantu, dan dalam sekejap dia bergegas ke platform pertempuran. Kemudian matanya menyapu kerumunan. Mata beberapa orang berbinar dan takut pada bintang. Banyak orang menebak siapa yang akan kamu tantang. Akhirnya, mata kamu sing tertuju pada Lu Ming. Nak, turun dan mati. Kamu membintangi satu jari mendarat Ming, suara dingin terdengar. Dia menantang Lu Ming. Banyak orang tergerak, beberapa tidak terduga. Aku pikir Yuxing akan langsung menantang 10 karakter teratas seperti Gao Song, dan merebut tempat pertama di 10 besar. Itu akan menjadi cara yang paling hemat tenaga kerja. Untuk menantang lebih dari selusin, dan kemudian menantang yang lain, kamu perlu mengonsumsi lebih banyak kekuatan suci. Lu Yuming masih berada di peringkat ke-18. Tantang aku. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Sejujurnya, inilah yang dia inginkan. Lu Ming melangkah keluar dari platform pertempuran dan berdiri di seberang Yuxing. Nak, jika kamu membunuhku, kamu akan berakhir sengsara. Kamu bintang mulut dingin, gas hantu seluruh tubuh menyebar, seperti raja hantu keluar dari neraka. Bagaimana kalau membunuh mereka? Aku akan memberitahumu bahwa sebelum kamu, aku membunuh beberapa lagi. Aku akan menambahkanmu nanti. Jalan terang Lu Ming, foto kamu dibintangi di mata penampilan. Aku akan membuatmu sengsara. Di mata Yuxing, ada aliran cahaya yang stabil. Hantu Qi sangat kuat di sekujur tubuh. Begitu tubuhnya bergetar, dia membunuh Lu Ming. Cakar hantu besar menangkap Lu Ming. Formula ilahi kuno, potong bulan. Hati Lu Ming bergerak, dan dia menampilkan tubuh roh kuno, dan ukuran tubuhnya meroket, berubah menjadi dewa kuno baju besi hijau. Kemudian, tombak besar muncul di tangan, dan satu tembakan terpotong. Tombak berbentuk bulan sabit, menuju hantu bintang untuk memotong. Bodoh sekali mengalami pertemuan yang sulit dengan orang-orang di rumah Jiu Tianwang. Banyak orang menggelengkan kepala saat melihat pemandangan ini. Semua orang tahu bahwa serangan istana Jiu Tian sangat aneh dan dapat mempengaruhi jiwa. Begitu kamu bertemu dengannya, kamu akan diserang oleh energi aneh pihak lain. Bukankah Lu Ming bunuh diri? Mati untukku.
Mata bintang kamu juga menunjukkan warna yang memuaskan, cahaya dingin bahkan kilatan, kekuatan cakar hantu dan meningkat beberapa poin. Ledakan. Tenda senjata bulan sabit berputar, dan cakar hantu bintang kamu bertabrakan, mengeluarkan raungan sengit, kekuatan meluap. Benar saja, kekuatan aneh bergegas menuju Luming untuk menyerang jiwanya. Namun, jiwa Luming dijaga oleh gulungan gambar Jingyu. Serangan jiwanya tidak efektif. Yusing tidak tahu bahwa serangannya tidak valid untuk Luming. Dia tersenyum muram dan berkata, mati untukku. Telapak tangannya seperti pisau, memotong kepala Luming. Dia ingin membunuh Luming dengan langkah ini. Luming mencibir, nafas tubuhnya lebih meledak, senjata panjang di tangannya melesat ke atas, berubah menjadi tenda tombak yang cerah, dan berhembus ke Yuxing. Ini langkah terakhir dari 3 serangan untuk menghancurkan dunia. Tombak besar, ketika bertabrakan dengan bintang gelap, meledak, dan energi destruktif yang mengerikan menyelimuti bintang gelap itu. Ah, bagaimana kamu bisa melakukan yang terbaik? Kamu berteriak, tubuh tiba-tiba mundur, mata penuh luar biasa. Dia ingin memanfaatkan kesempatan itu, jiwa Luming terpengaruh olehnya, membunuh Luming dalam satu gerakan, tidak menyangka bahwa Luming tidak terpengaruh sama sekali. Tidak ada gunanya bagiku. Luming berkata dengan ringan. Apakah kamu memiliki harta untuk jiwamu? Kamu bintang memikirkan apa, meraung. Membunuh. Luming terlalu malas untuk menjelaskan, dan langsung membunuh Musing. Raja hantu api penyucian, keluarlah padaku. Kamu mengaum bintang, gas hantu di sekitar tubuh melonjak, dan kemudian raungan melengking berdering, hantu jahat besar terbentuk dan membunuh ke arah Luming. Ini adalah rahasia asli Yuxing, Raja hantu api penyucian. Gerbang Tuan, keluar. Luming bergemam, 10 jenis kekuatan ilahi di tubuhnya bekerja dengan seluruh kekuatannya, dan pintu dominasi muncul, memancarkan cahaya cemerlang, dan pergi untuk menekan Raja hantu api penyucian. Raja hantu api penyucian meraung, melambaikan pisau kepala hantu, dan menebas pintu tuannya. Gerbang Tuhan bergetar sedikit, dan memancarkan kecemerlangan kuno, sementara Raja hantu api penyucian mundur. Weng! Pintu dominasi terus mendobrak di sisi lain. Yuxing, kemampuan menyerang jiwa Luming tidak efektif, dan kekuatan tempurnya tidak sebaik Tian Jiao lain pada level yang sama. Luming sangat mudah dihadapi. Dia memanipulasi gerbang dominasi dan terus menekannya. Setelah lebih dari 10 gerakan, Raja hantu api penyucian meledak, dan pintu tuannya menabrak bahu Yuxing. Kamu bintang berteriak, tubuh terbang keluar, setengah dari tubuh meledak, gambar sengsara tidak tahan untuk bertaruh. Oh, nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu bintang mengaum, menyeret sisa tubuh, harus bergegas menuju platform pertempuran di bawah. Luming melambaikan tangannya, dan 9 rantai es terbang keluar, menyelimuti seluruh platform pertempuran. Kekuatan Taiyin kini telah terbangun ke faktor kekuatan ilahi yang asli, yang membuat dinginnya rantai es semakin menakjubkan. Seluruh platform pertempuran dipenuhi dengan dingin dan akan membeku. Bintang gelap itu melesat dan memecahkan es, tetapi tidak bergegas keluar. Bintang yang meledak. Luming sekali lagi mengeluarkan pistol, kekuatan penghancur, menuju bintang gelap tersapu, dan kemudian, gerbang dominasi terus ditekan. 2 gerakan pembunuhan besar, 2 cabang. Hanya mendengarkan kamu bintang mengeluarkan jeritan, tubuh benar-benar meledak. Pada saat berikutnya, tubuh Yuxing muncul di luar bola. Dia dibunuh oleh Luming dan dibunuh dari dunia bola. Sial, sial. Terbunuh, mulut bintangmu masih terus mengaum, geram. Bocah ini, harus dibunuh. Beberapa ahli di istana Jiuyutian setipis bahan, ditutupi jubah hitam, mengeluarkan nafas dingin dan mulut dingin dan terpencil. Banyak orang tidak bisa tidak menjauh dari orang-orang ini, dan hati mereka merayap. 3221. Dari semua orang yang menonton, banyak yang kaget dengan hasilnya. Sebelumnya, banyak orang mengira bahwa Luming tidak memiliki kekuatan tingkat pertama, tetapi hanya kekuatan puncak dari tingkat kedua. Tapi sekarang, Luming telah membunuh Yuxing. Tapi kenapa, saat Luming bertemu Chu Chengkong sebelumnya, Lian Zhan tidak berani melawan, dan langsung kabur? Beberapa orang mengajukan pertanyaan. Ini sangat sederhana, alasan utamanya adalah Chu Chengkong terlalu kuat. Kekuatan tempur Chu Chengkong dapat sepenuhnya bersaing dengan 3 besar. Meskipun Luming memiliki kekuatan tingkat pertama, dia juga bukan lawan Chu Chengkong. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Chu Chengkong, jadi dia menghindari pertarungan. Aku pikir tujuannya adalah 10 besar. Selain itu, meskipun dia telah mengalahkan Yuxing, dia memiliki harta untuk melindungi jiwanya. Jadi jurus pembunuhan terbesar Yuxing adalah tidak berguna baginya. Dia bisa mengatasinya dengan lebih mudah. Seorang lelaki tua dengan rambut putih menjelaskan bahwa dia bisa melihat semuanya. Kamu bijak dan bijak, matamu seperti obor. Sekelompok penyanjung.
Di platform pertempuran, setelah Luming membunuh Musing, Kamusing tiba-tiba memiliki banyak semangat juang dan terbang ke pakaian pertempuran Luming. Pakaian pertempuran Luming memancarkan kecemerlangan yang cemerlang, warna yang kaya hingga ekstrim, dan kemudian warnanya berubah, biru memudar, digantikan oleh ungu. Seragam Luming akhirnya ditingkatkan menjadi ungu. Seragamnya, awalnya ke puncak biru, menyerap setengah dari semangat pertempuran Yuxing, dan akhirnya ditingkatkan. Namun, masih ada celah besar antara warna lavender dan Kaisar Jianyi, Chu Chengkong dan lainnya. Tantangan bintangmu gagal. Sekarang, Lu Guoming terus menantang. Lu Ming akan terus menantang. Dia baru saja bertempur, dan sekarang aku tidak tahu siapa yang akan dia tantang. Semua orang menebak. Lu Ming berdiri di peron dan tidak mundur. Tombaknya menunjuk seorang pemuda dan berkata, Jinzu, turunlah untuk bertarung. Pria muda itu ditantang oleh Lu Ming, wajahnya sedikit tenggelam. Kemudian dia melangkah keluar dan mendarat di peron. Lu Ming menantang Jinzu. Ini sangat sederhana. Jinzu adalah yang terlemah di antara orang-orang saat ini. Itu hanya dapat dianggap sebagai puncak tingkat kedua. Siapa yang tidak akan tertantang? Itu juga. Jinzu adalah orang terakhir dengan persaingan paling sengit di atas panggung. Lan Ling dikalahkan olehnya. Meskipun orang ini memiliki banyak semangat juang, pakaian perang ungu muda, awalnya berada di peringkat ke-15, tetapi kekuatannya tidak kuat, sekarang menjadi yang terlemah di antara semua orang, tidak mengetahui rahasia aslinya. Meskipun aku tidak membangkitkan seni rahasia asli, tetapi kamu ingin mengalahkanku, itu tidak mudah. Feng Xian merampok, membunuh. Minuman Jinzu langsung meletus dengan kekuatan penuh, menampilkan keterampilan rahasia terkuat dan gerakan membunuh ke arah Lu Ming. Ledakan. Lu Ming langsung mengorbankan gerbang dominasi dan menghancurkannya menuju Jinzu. Meskipun Jinzu menguasai beberapa seni rahasia yang kuat, kekuatannya masih belum cukup. Di bawah tekanan gerbang master, tubuhnya bergetar hebat. Setelah beberapa gerakan, dia terkejut sampai ke tepi platform pertempuran, telapak tangannya hampir meledak, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Ledakan. Lu Ming terus mengendalikan gerbang master untuk menekannya. Jinzu menggertakkan giginya, berbalik dan bergegas menuruni peron dan langsung mengaku kalah. Jika Lu Ming membunuhnya dan membunuh dunia, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menantang. Pakaian pertempuran ungu pasti akan meningkatkan efektivitas tempur. Lu Ming berbisik dan tersenyum. Baru saja, dengan bertambahnya pakaian perang ungu, kekuatannya semakin kuat, bahkan kekuatan gerbang dominasi menjadi lebih kuat, sehingga ia dapat dengan mudah mengalahkan Jinzu. Jinzu mengaku kalah, dan setengah dari semangat juangnya diserap oleh Lu Ming. Pakaian pertempuran Lu Ming tiba-tiba menjadi lebih gelap, dan secara bertahap melepaskan diri dari kategori keunguan. Kekalahan Lu Ming atas Jinzu tidak mengejutkan semua orang. Bagaimanapun, Jinzu hanyalah kekuatan tingkat kedua. Perang ini, Lu Ming Sheng, Lu Ming, apakah kamu ingin terus menantang, atau berhenti berperang untuk sementara? Guru nasional terus mengumumkan. Lanjutkan. Suara Lu Ming jauh. Mata banyak orang cerah. Jika Lu Ming ingin terus bertarung, jika dia ingin terus menantang, dia hanya bisa menantang 14 orang terdepan, yang masing-masing memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dan masing-masing dari mereka dapat masuk 10 besar. Kali ini, kita harus bisa menguji kekuatan bertarung Lu Ming. Wu Fan, keluar dan bertarung. Saat orang-orang mengalihkan pikiran mereka, suara Lu Ming berdering lagi. Dia ingin menantang Wu Fan. Aneh kalau Wu Fan peringkat ke-14. Dia ingin menantang Wu Fan. Aku pikir dia akan langsung menantang 10 orang teratas. Bukankah dia akan menghabiskan banyak kekuatan untuk menantang seperti ini? Adegan itu penuh kegemparan, dan banyak orang tidak dapat memahami gagasan Lu Ming. Umumnya yang menantang di belakang akan langsung menantang 10 besar, seperti lagu Gao sebelumnya. Karena ini adalah rencana pertempuran terbaik, jumlah medan pertempuran dapat dikurangi seminimal mungkin. Saat ini, mereka semua adalah master. Setiap perang besar menghabiskan banyak kekuatan. Dalam hal cedera dan kegagalan untuk pulih tepat waktu, itu akan sangat mempengaruhi efektivitas pertempuran dan sangat tidak menguntungkan untuk tantangan di depan. Ini adalah pilihan terbaik untuk menantang 10 besar secara langsung, tetapi Lu Ming adalah penggemar Wu yang menantang ke-14. Selain itu, Wu Fan adalah anak dari guru nasional. Wajah tuannya sedikit tenggelam, dan dia tidak banyak bicara. Apakah kamu menantangku? Sangat bagus, karena kamu sendiri ingin mati, aku akan membantumu. Melihat dirinya ditantang oleh Lu Ming, mata Wu Fan dipenuhi dengan peluang membunuh yang dingin. Melangkah keluar, Wu Fan datang ke platform pertempuran, tubuhnya dipenuhi kabut abu-abu yang aneh, membiarkan tubuhnya terlihat tidak menentu. Ledakan. Dua orang pada saat yang sama menghembuskan nafas yang kuat, bertemu di udara, membangkitkan gelombang momentum hegemoni gila. Wu Fan ingin membunuh Lu Ming karena Lan Ling.
Lu Ming ingin membunuh penggemar Wu karena Lan Sang. Keduanya ingin membunuh satu sama lain. Tinju penyihir kuno, bunuh. Wu Fan minum dengan dingin, dan tubuhnya meledak ke arah Lu Ming, seperti gunung yang menekan Lu Ming, dan tinju menghantam Lu Ming. Fase Dharma Naga. Dua tinju Lu Ming meledak berturut-turut, dan 36 naga bercakar 9 terbentuk dan menyerang Wu Fan. Pada saat yang sama, langkah Lu Ming, tombak besar, seperti denyut nadi gunung, ke kipas Wu. Saat ini, Lu Ming mempertahankan 4 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran, serta tubuh roh kuno dari baju besi hijau. Kekuatannya ada di puncak. Gaya penyihir kuno. Wu Fan meraung, tubuhnya membengkak membentuk lingkaran, dan ototnya menggembung, penuh kekuatan besar. Ledakan, ledakan. Tinjunya meledak berturut-turut, menembus udara dan membuat lolongan keras. Dengan setiap pukulan, naga 9 cakar diledakkan. Tusinan tinju berturut-turut, dan 36 cakar naga, semuanya patah. 3222. Wu Fan segera mengeluarkan puluhan tinju, dan kekuatan setiap tinju luar biasa. 36 naga cakar dikalahkan dalam sekejap, dan pukulan terakhir ada di tombak Lu Ming. Kapan? Suara memekakkan telinga terdengar di seluruh aula. Tombak itu bergetar hebat. Tubuh Lu Ming dan Wu Fan sedikit terguncang dan mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Lu Ming bergerak sedikit. Tubuh sihir kuno yang ditampilkan oleh Wu Fan sepertinya mirip dengan tubuh dewa kuno. Setelah mengerahkan, kekuatan akan melambung. Namun, tubuh penyihir kuno Wu Fan jelas tidak setinggi tubuh dewa kuno Lu Ming. Lu Ming melangkah selangkah, mengacungkan senjata panjang, terus membunuh ke arah Wu Fan. Menghancurkan langit, memotong bulan, dan meledakkan bintang. 3 serangan digunakan oleh Lu Ming secara berurutan, dan tombaknya ditutupi oleh kipas Wu. Wu Fan minum sampai ekstrim dan berkelahi dengan Lu Ming. Namun, setelah lebih dari 10 gerakan, kipas Wu mulai kehilangan pijakan, dan tubuhnya mundur dan secara bertahap ditekan oleh Lu Ming. Pada akhirnya, Lu Ming berada di atas angin. Kekuatan Lu Ming sangat kuat. Mengapa begitu menakjubkan? Dia benar-benar mengendalikan beberapa misteri yang mengerikan, seperti yang dapat menggandakan kekuatan tempur, dan kekuatan sucinya sangat aneh dan menakutkan. Ini benar-benar pilihan putra surga. Keduanya adalah Tian Jiao yang tiada taranya, dan mereka dapat bertarung satu sama lain selama 2 kali terakhir. Aku telah hidup selama bertahun-tahun tanpa akhir dan belum pernah melihatnya sebelumnya. Pangeran, yang sangat berbakat dan cantik pada waktu itu, tidak lebih dari itu, aku khawatir. Lu Ming bisa memaksa Wu Fan ke langkah ini, yang membuat banyak orang terheran-heran. Dan wajah Master Nasional lebih muram. Bunuh semua binatang. Saat ini, Wu Fan sedang marah, tubuhnya, dari lampu merah yang aneh, lampu merah ini, merah seperti darah, seperti aliran darah. Kemudian, lampu merah berubah menjadi binatang yang berbeda. Ada naga, phoenix, unicorn, dan makanan rakus. Ada lusinan makhluk supernatural yang bertarung melawan Lu Ming, dan masing-masing memancarkan roh jahat yang mengerikan. Ledakan. Lu Ming memukul naga dengan satu tembakan, dan tombaknya bergetar. Lu Ming merasakan kekuatan yang mengerikan mengalir ke arahnya, dan tubuhnya mundur. Pada saat yang sama, lampu merah yang aneh, di sepanjang senjata panjang, menembus tubuh Lu Ming. Tersentuh oleh lampu merah, Lu Ming merasakan sakit yang tajam. Sungguh kekuatan yang mengerikan, ini adalah skill rahasia asli. Lu Ming tahu bahwa Wu Fan akhirnya menunjukkan keahlian rahasia aslinya dan mulai berjuang keras. Gerbang Tuhan. Tanpa ragu, Lu Ming membuka pintu dominasi dan menekan bagian depan. Gerbang Tuhan memancarkan cahaya kuno, dan ada daya tarik yang kuat untuk menyebar, yang bekerja pada Dewa Binatang. Ledakan, ledakan. Satu-satunya binatang dewa, berdampak pada pintu Tuhan, pecah berbagai serangan teroris, kedua belah pihak terus bertabrakan. Hancurkan dia untukku. Lu Ming minum, tubuh dari 10 jenis kekuatan ilahi bergulir, untuk mendominasi kekuatan ilahi sebagai inti, gila menuju pintu dominasi. Gerbang Tuhan berdengung dan bergetar, dan kekuatan yang lebih kuat pecah. Itu berguling ke bawah seperti prasasti. Menyentuh. Beberapa binatang ilahi meledak di kota. Begitu wajah Wu Fan berubah, lampu merah di tubuhnya menjadi lebih makmur, dan seluruh orang itu berubah menjadi manusia darah. Binatang ajaib yang diubah oleh lampu merah meraung, dan kekuatan mereka lebih kuat. Ada juga beberapa makhluk gaib yang ingin menghindari gerbang dominasi dari kedua sisi dan langsung membunuh Lu Ming. Namun, di gerbang tuannya, daya tarik yang kuat meletus. Di sana, seperti lubang hitam, daya tarik yang kuat, seperti sangkar, menarik binatang buas. Tabrakan berlanjut dan kedua belah pihak berjuang sekuat tenaga. Bintang yang meledak. Saat ini, Lu Ming memegang senjata panjang, menusuk kipas Wu di masa lalu, dan membunuh kipas Wu dengan tombak yang mengerikan. Kamu mungkin terkejut.
Dia dan Luming bertarung, telah melakukan yang terbaik. Tidak ada kekuatan ekstra untuk meluncurkan seni rahasia lainnya, tetapi bagaimana Luming memiliki kekuatan cadangan untuk meluncurkan gerakan pembunuhan lainnya. Secara alami, dia tidak tahu bahwa Luming memiliki formula untuk mengukur kata. Untuk menghadapi penilaian ini, Luming telah menyimpan banyak kekuatan sihir dalam formula dan memanipulasi gerbang dominasi. Meskipun kekuatan ilahi Luming terkuras, kekuatan sihir segera mengalir ke tubuh Luming, dan inti 10 bintang di tubuhnya langsung menjadi penuh kembali. Alam memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan lain. Ledakan. Tenda senjata dari bintang yang meledak menghantam Wu Fan, dan kemudian meledak, dan kekuatan penghancur benar-benar menyelimuti Wu Fan. Tubuh Wu Fan rusak, dan sulit untuk mempertahankan seni rahasia aslinya lagi. Binatang buas itu runtuh dalam sekejap. Gerbang dominasi mengambil kesempatan dan menekannya. Itu langsung mengenai kepala Wu Fan. Wu Fan menjerit, tubuhnya meledak, jatuh di tempat, lalu berkumpul lagi di luar dunia bola. Lu Ming. Wajah Wu Fan benar-benar terdistorsi, seperti iblis, dan dia mengeluarkan kesempatan membunuh yang mengejutkan. Dia, salah satu dari 10 orang suci teratas di ibu kota, adalah Tian Jiao yang tak tertandingi. Dia dikalahkan dan dikalahkan oleh Lu Ming. Menurut pendapatnya, Lu Ming, yang merupakan saingannya dalam cinta, sangat sulit untuk dia terima. Dan sekarang dia kalah, itu berarti dia telah sepenuhnya mengakhiri kompetisi ini, dan dia tidak memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Dia akan meledak. Sebelum Taiksu Seng Chao diadakan, dia berkata bahwa dia pasti akan memenangkan 10 besar atau bahkan menyerang 3 besar. Tapi sekarang, itu tidak terkait langsung dengan 10 besar. Apa yang dia katakan sebelumnya hanya kentut dan menamparkan wajahnya. Semua ini disebabkan oleh Lu Ming. Dasar bajingan, bajingan. Wu Fan meraung seperti binatang buas. Faner, tenanglah. Menang atau kalah adalah hal yang biasa bagi prajurit. Sebuah suara terdengar di telinga Wu Fan. Tubuh Wu Fan kaget dan amarahnya akhirnya hilang. Ya, ayah. Wu Fan mengangguk ke Master. Apa yang aku katakan tadi tentu saja adalah guru nasional. Ya, kamu harus belajar dari kejadian ini dan berusaha untuk menjadi lebih kuat. Guru nasional mengangguk. Meskipun Master Nasional mengatakan itu, tetapi ketika dia menoleh untuk melihat Lu Ming, masih ada sinar pembunuhan dingin di matanya. Setelah membunuh Wu Fan, setengah dari semangat juang Wu Fan diserap oleh Lu Ming. Pakaian pertempuran Lu Ming, memancarkan kecemerlangan-cemerlang, benar-benar berubah menjadi ungu tua, kedua setelah Kaisar Jian, dan pakaian pertempuran tebing nihilitas. Bagus. Jika kamu menyerap lebih banyak, kamu seharusnya bisa mengubahnya menjadi emas. Lu Ming tersenyum di sudut mulutnya. Pertempuran ini, Lu Ming Sheng. Lu Ming, apakah kamu ingin terus menantang, atau berhenti bertarung untuk sementara? Guru terus bertanya. Lanjutkan. Jawaban Lu Ming sangat sederhana, lalu menunjuk seorang pemuda dan berkata, Yuan Jie, turunlah untuk bertarung. Kali ini, Lu Ming menantang Yuan Jie, salah satu dari 10 orang bijak di ibu kota. Yuan Jie, di peringkat sebelumnya, berada di urutan ke-12, 2 tingkat lebih tinggi dari Wu Fan. Dia benar-benar menantang Yuan Jie. Apakah dia akan menantangnya selangkah demi selangkah? Bulan musim gugur ke-13 adalah miliknya, jadi dia tidak memiliki tantangan. Dia benar-benar ingin menantang langkah demi langkah. Apakah dia memiliki begitu banyak kekuatan sihir? Sangat melelahkan untuk bertarung seperti ini. 3223. Urutan tantangan Lu Ming benar-benar membingungkan. Banyak orang bingung. Jelas, dia ingin menantang langkah demi langkah, menyerap semangat pertempuran, dan meningkatkan pakaian pertempurannya, untuk meningkatkan kekuatannya. Tujuan Lu Ming sangat besar, tidak hanya sesederhana 10 besar. Sepertinya dia ingin menyerang 3 besar. Jika tebakanku benar, dia pasti memiliki harta karun yang bisa menyimpan kekuatan sihir. Beberapa orang berpengalaman akhirnya menebak tujuan Lu Ming. Tetap saja, mereka terkejut. Karena meski hanya sedikit harta yang bisa menyimpan kekuatan suci, masih ada beberapa di ibu kota suci Taiksu. Namun, sebagian besar dari harta ini hanya dapat menyimpan 1 atau 2 kali kekuatan suci seseorang. Namun, dalam konfrontasi yang arogan seperti itu, menyimpan 2 atau 3 kali kekuatan suci tidaklah cukup. Meskipun mereka tidak berkomunikasi, hasil dugaan mereka terkait erat dengan rencana Lu Ming. Itu benar. Rencana Lu Ming adalah untuk meningkatkan, menyerap semangat juang orang lain, dan meningkatkan pakaian tempurnya sendiri. Oleh karena itu, sebelum Lu Ming, dia tidak menyerap semangat perang untuk waktu yang lama. Jika dia terus menyerap semangat juang dan menyerap semangat juang yang cukup untuk peringkat tinggi di awal, bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk menantang sepanjang waktu? Terlebih lagi, tidak begitu cepat menyerap semangat perang sebelumnya. Sekarang Tian Jiao telah menyerap banyak semangat juang satu persatu. Selama dia mengalahkan satu, dia bisa menyerap banyak semangat juang.
Kecepatan seperti ini sangat cepat dan benar-benar dapat meningkatkan pakaian pertempuran. Jadi ketika Lu Ming bertemu Chu Chengkong sebelumnya, dia berbalik dan pergi. Dia tidak bertarung dengan pihak lain. Sua. Tubuh Yuan Jie bergerak dan bergegas ke platform pertempuran. Tombaknya mengarah ke Lu Ming, dan rasa senjatanya yang kuat memenuhi semua sisi. Ayo. Kata-kata Yuan Jie sangat sederhana. Begitu suaranya jatuh, dia membunuh Lu Ming. Yuan Jie, senjata mematikan, menyerang dengan sangat cepat. Setiap gerakan adalah gerakan membunuh. Lu Ming berkonsentrasi pada tangkapan, dan keduanya melancarkan perang sengit. Yuan Jie sangat kuat, tapi kekuatannya hanya setengah dari Wu Fan. Setelah puluhan gerakan melawan Lu Ming, dia dikalahkan oleh Lu Ming dan terbang keluar dari platform pertempuran. Lu Ming menyerap setengah dari semangat juang Yuan Jie, dan warnanya menjadi lebih intens. Dia sudah bisa dibandingkan dengan pedang kaisar. Setelah setengah dari semangat juang Yuan Jie terserap, pakaian perangnya langsung terdegradasi dan berubah menjadi biru, yang membuat wajah Yuan Jie sangat jelek. Penurunan pangkat pakaian perang akan mengurangi peningkatan efektivitas tempur, yang akan sangat merugikan perang selanjutnya. Setelah mengalahkan Yuan Jie, Lu Ming tidak berhenti menantang. Kemudian, dia menantang Tian Jiao, yang menduduki peringkat ke-11. Tian Jiao ini juga sangat kuat. Dia bertarung melawan Lu Ming selama ratusan gerakan dan dikalahkan oleh Lu Ming. Menabrak. Setengah dari semangat juang lawan diserap oleh Lu Ming. Pakaian pertempuran Lu Ming terlalu kaya untuk dilebur. Namun, masih ungu, dan tidak ada peningkatan. Sulit untuk meningkatkan ke seragam emas. Lu Ming menghela nafas. Semangat juangnya saat ini telah melampaui pedang kekaisaran, tetapi dia belum meningkatkan ke baju perang emas. Namun, Tian Jiao, yang berada di peringkat 11, memiliki semangat juang yang sangat kuat. Setelah diserap setengah dari semangat juang, dia tidak diturunkan dan hampir tidak disimpan dalam keadaan lavender, yang membuatnya sangat bahagia. Lu Ming, apakah kamu ingin terus menantang? Guru bertanya lagi. Perang. Ini adalah jawaban Lu Ming. Orang-orang mati rasa, apakah Lu Ming akan bertarung sampai ke tempat pertama? Beberapa orang tidak bisa tidak berpikir demikian. 9.000, turun untuk bertarung. Kali ini, Lu Ming langsung melompati posisi ke-10 dan menantang posisi ke-9 dalam 9.000. Alasan mengapa Lu Ming menantang 9.000 adalah karena Lu Ming telah melihat lebih dari 9.000 gerakan sebelumnya. Secara komparatif, dia memiliki hati yang lebih dalam. Dia melangkah keluar pada 9.000 dan mendarat di peron. Lu Ming, kekuatanmu sangat kuat. Kita tidak perlu mencoba lagi. Ayo berjuang sekuat tenaga untuk menang dan kalah. Yu Jiuqian membuka mulutnya, sangat langsung. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya ilahi, dan nafas teror memenuhi dirinya. Kemudian, di sekeliling tubuhnya, benar-benar muncul seekor ikan mas emas. Sebanyak 12 ikan mas emas, tergantung di sekitar 9.000 tubuh, masing-masing ikan mas, hanya seukuran telapak tangan, hidup. Inilah rahasia asli Yu 9000. Tidak ada yang perlu diuji. Satu tembakan adalah keterampilan rahasia asli, gerakan pembunuhan terkuat. Sesuai seleraku. Lu Ming membuka mulutnya, kekuatannya mendidih, dan pintu dominasi muncul. Membunuh. Yu Jiuqian minum dengan ringan dan jari-jarinya menari. Ke-12 ikan mas di sampingnya berputar dan terbang menuju Lu Ming. Ikan mas itu menembus langit dan mengeluarkan raungan yang mengerikan, yang seperti 12 lampu pedang. Kecepatannya secepat puncak. Lu Ming sedang menunggu. Di tubuhnya, 9 baju besi emas merah muncul, dan rantai es mengelilinginya, membentuk banyak pertahanan. Gerbang Tuhan ditangguhkan di atas kepala, dan tidak ada serangan. Kong! Seekor ikan mas menabrak rantai es. Itu benar-benar seperti cahaya pedang. Itu sangat tajam. Sekarang rantai es itu sangat keras sehingga tidak bisa menahannya. Itu membuat suara keras. Kemudian itu dibelah dan mengenai beberapa baju besi emas merah. Pada akhirnya, bahkan 9 baju besi emas merah berat tidak menghalanginya, meninggalkan luka pedang pada Lu Ming. Sungguh keterampilan rahasia yang aneh, setiap ikan mas adalah cahaya pedang yang sangat tajam. Hati Lu Ming tergerak, dan kemudian mencoba mengendalikan pintu dominasi. Di pintu dominasi, daya tarik yang mengerikan meletus, meliputi area yang luas. Ke-12 ikan mas diliputi oleh daya tarik gerbang dominasi, dan kecepatan mereka akhirnya terpengaruh dan melambat. Pada saat yang sama, Lu Ming mengayunkan tombaknya, berubah menjadi bayangan senjata yang tak terbatas, melawan ikan mas itu. Ketika dandang. Suara tabrakan terus-menerus keluar, 12 ikan mas berubah menjadi 12 lampu pedang, dan membuat suara tabrakan yang padat di sekitar Lu Ming. Banyak orang tidak bisa melihat ikan mas sama sekali. Mereka hanya bisa melihat 12 lampu pedang terbang secara vertikal dan horizontal, dengan kecepatan yang sangat tinggi. Lu Ming akan kalah. Ya, dia telah ditahan. Skill rahasia aslinya luar biasa, tapi sekarang dia ditahan.
Jika dia menggunakan skill rahasia aslinya untuk membombardir, dia hanya dapat memblokir beberapa lampu pedang. Mengontrol lampu pedang lainnya di 9.000 sudah cukup untuk mengalahkan dia. Adalah kesalahan baginya untuk menantang 9.000. Banyak orang berpikir bahwa Luming akhirnya akan kalah dan berhenti di sini. Selama periode ini, Luming mencoba mengendalikan gerbang master untuk melawan, tetapi lawan memiliki 12 ikan mas, menyerang dari arah yang berbeda, dan gerbang master hanya dapat terbang beberapa. Manipulasi ikan mas pihak lain juga memblokir mereka. Luming, kamu bukan lawanku. Menyerahlah. 9.000. Dia sangat percaya diri, Luming tidak bisa menyerangnya sama sekali, dia tidak terkalahkan. 3.224. Kamu terlalu percaya diri. Luming berbicara dengan ringan, dan dia tidak bingung sama sekali. Hanya itu yang harus dia lakukan. Tentu saja tidak. Murid Katoda. Saat ini, Luming bergumam. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih, seperti dua pusaran air. Di atas kepala 9.000, pusaran air tiba-tiba muncul, dan hawa dingin yang menakutkan keluar dari pusaran air. Dalam sekejap, 9.000 orang diselimuti es. Di hadapan 9.000 perubahan gila, ledakan kekuatan ilahi yang gila, ingin mematahkan dingin ini. Namun, sekarang Luming telah mengembangkan kekuatan Dewa Yin hingga membangkitkan faktor kekuatan Dewa asli, kekuatan murid Dewa Yin yang bahkan lebih menakutkan. Bahkan jika pupil Katoda tunggal, kekuatannya juga sangat kuat. Ini adalah semacam seni rahasia kuno. Meskipun itu bukan keterampilan rahasia asli, itu lebih kuat dari itu. Di pusaran air, muncul rasa dingin yang lebih mengerikan, menyelimuti 9.000 tubuh, dia tidak bisa keluar sama sekali. Tubuhnya diselimuti hawa dingin, dan pengoperasian kekuatan sucinya jauh lebih tidak jelas. Secara alami, manipulasi 12 ikan mas sangat berkurang. Luming tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia keluar dari pengepungan 12 ikan mas, dan kemudian mengendalikan gerbang tuannya dan menekannya menjadi 9.000. Gerbang batu kuno, memancarkan rasa yang kuat selama bertahun-tahun, seberat gunung. Menyentuh. Dalam 9.000 langsung terbang keluar, memuntahkan darah. Aku menyerah, aku menyerah. Luming ingin terus menguasai gerbang dominasi dan membombardir. Yuji 000 langsung berteriak dan langsung mengaku kalah. Dia harus mengakui kekalahan. Jika dia terbunuh atau terluka parah oleh Luming, itu akan benar-benar berakhir. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mempertahankan posisi 10 besar. Turun sendiri. Luming tidak melanjutkan, berhenti. Bagaimanapun, dia tidak memiliki dendam terhadapnya, jadi dia tidak harus membunuhnya. Dia hanya harus mengalahkannya. Yuji Uqian bergegas keluar dari platform pertempuran dan bergegas keluar dari platform pertempuran. Begitu dia bergegas keluar dari platform pertempuran, dia mengeluarkan pil ajaib dari 9 kuda surgawi dan menelannya, dan mulai pulih dengan seluruh kekuatannya. Jika kamu bergegas keluar dari platform pertempuran pada tahun 1991, kamu akan kalah. Setengah dari semangat juangnya diserap oleh Luming. Akhirnya, Luming mengeluarkan cahaya terang, warna pakaian perang tubuhnya mulai berubah, memudar menjadi ungu, digantikan oleh emas. Baju perang berwarna emas muda menutupi seluruh tubuh Luming. Menjadi orang pertama yang memiliki seragam emas. Ini sangat kuat. Pakaian perang emas memiliki peningkatan kekuatan tempur yang tinggi. Luming merasa sedikit, dan dia sangat gembira. Rencananya berhasil, dan dia benar-benar menyerap semangat juang yang cukup dan mengubahnya menjadi baju perang emas. Peningkatan kekuatan tempur dengan seragam emas di luar imajinasinya. Bagaimana dia bisa memiliki rahasia yang begitu kuat? Yang lainnya terkejut. Selain seni rahasia asli, Luming memiliki keterampilan rahasia murid Katoda yang mengerikan, yang di luar dugaan banyak orang. Luming semakin misterius di hati orang-orang. Mata banyak orang berbinar dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Di singgasana di sekitar platform pertempuran, banyak Tianjiao yang bermartabat, terutama yang berada di depan tempat ke-9. Berbagai cara Luming membuat mereka sangat takut. Luming, maukah kamu terus menantang? Ide itu muncul di benak aku. Sekarang, Luming mengalahkan Yu 9.000 dan telah menggantikan peringkat Yu menjadi yang ke-9. Namun, di peringkat 9.000, turun ke 0. 10, dari 10 ke 11. Mereka yang berada di urutan paling bawah akan secara otomatis mundur satu tempat. Pertempuran ini, Luming Sheng. Luming, apakah kamu ingin terus menantang, atau berhenti bertarung untuk sementara? Guru bertanya lagi. Mata semua orang tertuju pada Luming dan bertanya-tanya apakah Luming akan terus menantang. Berhenti berkelahi. Kali ini, Luming tidak mengatakan untuk melanjutkan tantangan, tetapi memilih untuk beristirahat. Perang akhirnya berakhir. Aku tidak tahu mengapa, ketika aku mendengar Luming mengucapkan kata, berhenti berkelahi, banyak orang diam-diam menghela nafas lega.
Lu Ming sudah cukup abnormal untuk bertarung sampai sekarang. Jika dia terus bertarung, akan sangat buruk bagi mereka untuk menerimanya. Lu Ming berhenti berkelahi, artinya Lu Ming masih normal dan akan lelah. Lu Ming benar-benar lelah. Dalam perang yang berkelanjutan, dia memiliki sejumlah kata, dan kekuatannya cukup, tetapi dia selalu mempertahankan keadaan Dewa Kuno King Jia. Dia mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan fisik dan membutuhkan istirahat yang baik. Tubuh Lu Ming menyusut dengan cepat dan kembali normal. Kemudian dia jatuh di singgasananya dan menelan pil ajaib untuk memulihkan kekuatan fisiknya. Bagus, Lu Ming, berhenti berkelahi, tantangannya dimulai dari tempat ke-18. Guru nasional itu mengumumkan. Sekarang 18, yang merupakan 17 asli, sekarang giliran dia untuk menantang. Pria ini, juga Tian Jiao yang tiada taranya, jatuh di atas panggung, matanya menyapu. Jelas, dia tidak bisa menantang Lu Ming jauh-jauh dari depannya. Kekuatannya tidak cukup. Dalam kasus cedera, dia tidak perlu melawan. Matanya langsung tertuju pada 10 besar Tian Jiao. Kaisar Pedang 1, Tebing Nihiliti, 1000 Seng Xuan, Chu Chengkong beberapa orang, langsung diabaikan olehnya, orang-orang ini jelas terlalu kuat, dia jelas bukan lawannya. Matanya menyapu bagian bawah 10 besar. Terutama pada Lu Ming dan Yu 9000. Yu Jiuqian dan Lu Ming baru saja mengalami perang hebat, dan kekuatan mereka jelas tidak mencapai puncaknya. Namun, kekuatan Lu Ming dan Yu 9000 sangat luar biasa sehingga dia harus mengukur keadaannya sendiri. Lu Ming, khususnya, baru saja terbunuh. Jika kekuatan Lu Ming masih di puncaknya, bukankah dia akan mencari kesulitan untuk menantangnya? Aku menantang 9000. Pada akhirnya, pria itu berbicara dan menantang 9000. Yu 9000 baru saja terluka oleh Lu Ming. Di antara 10 besar, dia harus menjadi yang terbaik. Aku menyerah. Aku tidak menyangka Yu Jiuqian menerima kekalahan secara langsung dan tidak bertarung. Ini menentukan, tapi juga cara terbaik. Ya, Yu 9000 sekarang mengaku kalah dan jatuh ke posisi terakhir, tapi tidak masalah. Dia masih memiliki kesempatan untuk menantang. Dia bisa kembali. Dia terluka sekarang. Jika dia bisa menang dengan paksa, itu hanya akan terjadi. Memperparah cederanya, orang-orang yang menantangnya akan fokus padanya. Cepat atau lambat, dia akan kalah. Lebih baik mengaku kalah lebih awal. Beberapa orang menganalisisnya. Dalam 9000 mengaku kalah, challenger diganti di peringkat 9000, menjadi peringkat ke-10. Kemudian, tantangan berlanjut, dan Tian Jiao, yang semula menempati posisi ke-16, meluncurkan tantangan tersebut. Pria itu juga langsung menantang peringkat 1 ke-10, dan keduanya bertarung sengit, dan penantang menang. Kemudian, itu adalah bulan musim gugur. Karena Wu Fan yang berada di depan bulan musim gugur telah dibunuh oleh Lu Ming. Siapa yang akan kamu tantang? Mata banyak orang tertuju pada bulan musim gugur. Siapa yang akan menantang Qiu Yue? Autumn Moon melangkah keluar, jatuh di atas panggung, rok panjang berkibar, seperti 9 hari Suanu. Aku menantangnya. Bulan musim gugur menunjuk ke Tian Jiao muda. 3225. Bulan musim gugur menunjuk ke Tian Jiao, yang membuat banyak orang merasa terkejut. Karena, Tian Jiao ini, juga seorang wanita cantik. Wanita ini adalah salah satu dari 2 wanita dari 10 orang suci terkemuka di ibu kota. Dia dikenal sebagai salah satu dari 4 keindahan kota suci dan bernama Miao Sue. Di peringkat aslinya, itu ke-7. Awalnya, semua orang mengira bulan musim gugur harus menantang Tian Jiao, yang berada di peringkat ke-10. Karena peringkat 1 ke-10, setelah perang besar, dikonsumsi dan terluka parah. Tantangan Qiu Yue untuk yang satu adalah pilihan terbaik. Di luar dugaan, Qiu Yue langsung menantang Miao Sue yang berada di peringkat ke-7. Tapi banyak orang yang semakin bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah duel antara 2 wanita cantik, yang pasti akan lebih cantik. Bulan musim gugur tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Lu Ming. Mereka semua berasal dari Istana Raja Surgawi 9 Jue. Kali ini, rumah besar dari Istana Surgawi 9 Jue luar biasa. Ada 2 Tian Jiao yang mengerikan. Ada juga 9 Istana Surgawi Dao. Ada Chu Chengkong. 2 Tian Wangfu ini adalah 2 yang terakhir. Kali ini mereka naik ke langit. Banyak orang terkagum-kagum. Wajah 9 Raja Surgawi Jue juga penuh senyum. Semakin banyak Tian Jiao yang kamu dapatkan, semakin kuat kamu. Juga akan ada hadiah untuk Tian Wangfu yang sesuai. Tentu saja, yang paling penting adalah semakin terkenal Tian Wangfu yang sesuai, semakin menarik banyak orang kuat untuk bergabung. Taiksu Seng Chao, menempati wilayah yang luas, ada banyak wilayah bintang. Di wilayah yang begitu luas, meskipun sebagian besar berada di bawah yurisdiksi Taiksu Seng Chao, masih banyak praktik atau kekuatan yang tersebar yang tidak berada di bawah yurisdiksi Taiksu Seng Chao.
Di planet yang tak terhitung jumlahnya, ada juga banyak pria kuat mandiri yang berlatih keras sendirian. Jika reputasi rumah besar Tianwang sudah cukup, itu dapat menarik orang-orang kuat yang mandiri ini. Sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan Tianwang Fu dengan penanaman mandiri yang tersebar. Jika ada cukup banyak orang kuat untuk bergabung, 9 istana surgawi Jue akan dapat menyingkirkan situasi memalukan dari yang terakhir. Kamu ingin bertarung? Saat ini, Miao Sue membuka mulutnya, postur anggungnya sedikit bengkok dan jatuh di peron. Kedua wanita cantik itu berdiri berhadapan, enak dipandang. Diam-diam, parang batu kuno, digantung dan keluar, dipegang di tangan bulan musim gugur. Dan di sekitar tubuh Miao Sue, ada kepingan salju yang muncul. Kepingan salju ini aneh dan sangat besar, masing-masing seukuran telapak tangan. Tidak ada yang disembunyikan, mereka menggunakan seni rahasia asli pada saat bersamaan. Dunia salju yang jatuh. Miao Sue adalah yang pertama melakukannya. Dengan lambaian tangan gioknya yang halus, sepotong salju jatuh ke arah bulan musim gugur. Itu seperti cahaya pisau yang akan menutupi bulan musim gugur. Ledakan. Kekuatan sihir bulan musim gugur meledak, parang memotong, berubah menjadi cahaya pelangi, memenuhi langit. Kong, kong, kong. Cahaya pisau memotong kepingan salju, benar-benar mengeluarkan suara tabrakan yang keras, percikan api di mana-mana. Kemudian, aku melihat kepingan salju terbang bola-balik. Wajah Miao Sue sedikit berubah, dan dia menginjak kakinya dengan ringan, dan tubuhnya melayang ke arah bulan musim gugur. Tubuhnya tiba-tiba menyentuh dan meledak menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Miao Sue berubah menjadi salju. Langit penuh dengan salju, menutupi bulan musim gugur. Setiap kepingan salju berisi mesin pembunuh besar. Ini sangat menakutkan dan dapat memotong artefak keras. Wajah Qiu Yue sedikit lebih bermartabat. Setelah minuman ringan, cahaya pisau melonjak, dan cahaya pedang tak terbatas meledak, menyelimuti Qiu Yue di dalamnya. Sepotong salju, dipotong oleh bulan musim gugur, terbang keluar. Dalam sekejap mata, mereka bertarung lebih dari 10 jurus, dan Qiu Yue tidak menang. Kekuatan Tianjiao tingkat atas ini tidak dapat diukur dengan kultivasi yang dangkal. Kekuatan Miao Sue sangat luar biasa. Di permukaan, kultivasi Qiu Yue telah mencapai 3 tingkat Raja Dewa. Selain itu, dia telah berlatih Qian Kun Wandao Jue, dan mengendalikan 8 jenis kualitas dan kekuatan dewa. Selain itu, 8 jenis kekuatan ilahi ini telah membangkitkan faktor kekuatan ilahi yang asli. Meskipun mereka semua adalah satu kebangkitan, tertinggal dari kebangkitan kedua Miao Sue, untuk kekuatan ilahi, bulan musim gugur masih lebih unggul. Lagi pula, ada 8 jenis kekuatan ilahi. Namun untuk sementara, Miao Sue dapat memblokir serangan bulan musim gugur. Namun, Lu Ming tidak mengkhawatirkan bulan musim gugur, yang masih memiliki cahaya pemusnahan. Dia percaya bahwa hanya sedikit orang yang bisa bersaing dengan Qiu Yue. Bahkan Miao Sue pun tidak. Kong, kong, kong. Suara tabrakan berlanjut. Selama beberapa tarikan napas, Qiu Yue tidak tahu berapa banyak pisau yang telah dia potong, dan kecepatan pisau Qiu Yue semakin cepat. Satu demi satu kepingan salju, pada bulan musim gugur, terbang keluar, terbang ke segala arah. Beberapa dari mereka bahkan terbang ke dewa. Lu Ming dan yang lainnya dengan cepat membuat pertahanan untuk memblokir kepingan salju. Ayo pergi. Tiba-tiba, mata Lu Ming cerah. Dia melihat lapisan cahaya hitam pada parang di tangan Qiu Yue. Itu adalah cahaya pemusnahan. Wah! Seluruh langit tampaknya terbagi menjadi 2 bagian. Satu demi satu, kepingan salju tampak terpotong. Kepingan salju berterbangan dalam kekacauan, dan akhirnya mundur dengan tiba-tiba, membentuk penampakan salju Miao lagi. Saat ini, Miao Sue pucat, dengan bekas darah di sudut mulutnya, dan ada noda darah di dadanya. Aku tersesat. Miao Sue menatap Qiu Yue dengan mata yang rumit. Dia bergerak dan secara otomatis keluar dari platform pertempuran. Bibit salju dikalahkan. Banyak orang menarik napas panjang dengan syok di mata mereka. Miao Sue, salah satu dari 10 tuan besar ibu kota suci dan salah satu dari 4 wanita cantik ibu kota suci, dikalahkan oleh seorang wanita di Istana 9 Juetian. Tidak ada yang pernah mendengar tentang wanita ini sebelumnya. Sejak saat itu, aku khawatir akan ada 1 keindahan lagi di 4 keindahan kota suci, dan 5 keindahan kota suci. Dan gadis bulan musim gugur, dalam hal kecantikan dan bakatnya, seharusnya lebih baik lagi. Beberapa mata pemuda itu bersinar seolah-olah mereka telah menemukan mangsa. Jangan pikirkan itu, sudah kubilang, bulan musim gugur ini adalah istri Lu Ming. Ada 9 orang istana hari Jue untuk diserang. Apa, ini istri Lu Ming? Ya Tuhan, wanita yang sangat cantik. Tidak adil memiliki master dari bunga yang terkenal itu. Hatiku, tidak, hatiku hancur, bantu aku ke pedang. Kemudian, orang-orang kagum bahwa Qiu Yue adalah istri Lu Ming, dan bakat mereka luar biasa. Mereka benar-benar emas.
Qiu Yue mengalahkan Miao Sui dan menyerap setengah dari semangat juang lawan. Pakaian pertempuran Qiu Yue kaya akan warna, tetapi tidak ditingkatkan menjadi emas. Tapi pakaian perang Miao Sui juga tidak rusak, hanya berubah menjadi lavender. Dalam pertempuran ini, bulan musim bubur menang. Apakah kamu ingin terus menantang atau berhenti bertarung? Guru itu bertanya. Berhenti berkelahi. Autumn Moonrod, kembali ke singgasana. Dia ada di baris ketujuh. Miao Sui turun satu tempat ke urutan ke-8. Lu Ming secara alami menjatuhkan satu tempat dan menjadi ke-10. Ke-10 asli diperas dari ke-10 dan diubah menjadi ke-11, yang membuat pria itu terlihat jelek. Karena dia sudah menantang sebelumnya, sekarang dia tidak memiliki kesempatan untuk terus menantang. Hasilnya ditakdirkan. Terima kasih sudah subscribe Penatua.